Bab 766. Yi Tianyun segera menyadari bahwa keduanya sudah saling berhubungan bahkan sebelum ini. Ini bukan aliansi yang baru dibentuk, dan sepertinya mereka telah merencanakan ini sejak lama. Yang paling mengejutkan Yi Tianyun adalah rencana mereka untuk menculik orang-orang terdekatnya agar dia keluar ke laut. Yi Tianyun adalah orang yang rasional, tetapi dia tidak akan begitu baik hati jika orang-orang yang dia cintai terancam bahaya. Saat ini, Kekaisaran Naga Air harus dihancurkan. Itu adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Yi Tianyun. Selain itu, Yi Tianyun tidak membutuhkan kekaisaran licik seperti ini dalam aliansinya untuk menjaga dunia mortal tetap aman. Saya harus lebih waspada terhadap ras roh jahat. Aku tidak menyangka mereka bisa berkembang di dunia mortal. Yi Tianyun berkata pada dirinya sendiri. Sebelum dia tiba di sini, dia tidak pernah benar-benar menyangka bahwa ras roh jahat bisa berkembang di dunia mortal karena mereka tidak bisa mengembangkan kultivasi mereka di sini. Namun, justru sebaliknya, mereka berkembang di bawah permukaan. Selain itu, Chang Min telah mencapai tahap Raja Suci Lapis ke-7, yang seharusnya tidak mungkin di dunia mortal. Yi Tianyun telah mengalami sendiri bahwa lautan tidak memiliki batasan tekanan, berbeda dengan daratan. Berkat status penjaga yang diperoleh Yi Tianyun sebelumnya, dia tidak terpengaruh oleh tekanan di daratan, tetapi dia terkejut saat menyadari bahwa lautan tidak memiliki tekanan. Itulah mengapa Chang Min mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan lautan, karena dia akan menjadi korban tekanan, memaksanya meninggalkan dunia mortal. Tekanan itu juga alasan mengapa dia memerintahkan Kekaisaran Naga Air untuk menghancurkan lorong-lorong, karena hal itu akan melemahkan tekanan di dunia mortal. Jika tekanan melemah, ras roh jahat akan dengan mudah keluar dari lautan menuju daratan, dan jika saat itu tiba, dunia mortal pasti akan terjatuh ke dalam krisis besar. Raja Ilahi Pencipta Langit repot-repot menciptakan batasan tekanan ini untuk memastikan bahwa dunia dengan sumber daya terbatas seperti dunia mortal lebih aman. Jika tidak, dunia mortal akan berada di bawah belas kasihan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang akan mencoba mendominasinya. Jangan khawatir Tuan Chang Min. Saya akan melaksanakan tugas yang Anda berikan, kata Kaisar Naga Air dengan senyum di wajahnya sebelum keluar dari ruangan. Namun begitu dia keluar, dia menatap ke atas dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan langsung pingsan di tanah. Kaisar Naga Air, apa yang terjadi padamu? Kata seorang penjaga saat dia berada di sisi Kaisar Naga Air saat dia jatuh. Penjaga itu menatap jijik pada Kaisar Naga Air, meskipun mereka bersekutu, kebencian klan monster merah terhadap manusia tidak dapat disangkal. Tidak ada yang terjadi. Aku hanya tersandung. Sekarang maafkan aku. Aku punya tugas yang harus kuselesaikan, kata Kaisar Naga Air dengan senyum sambil berbalik dan pergi. Begitu Kaisar Naga Air pergi, Chang Min keluar dari ruangan dengan wajah cemberut. Aku merasa ada seseorang di sini tadi, kata Chang Min dengan wajah cemberut, tapi karena tidak melihat siapapun di luar, dia tidak memikirkannya lagi dan pergi. Yi Tianyun yang menggunakan mata pesona untuk mengendalikan Kaisar Naga Air, segera menghilangkan kamuflase tak terlihatnya setelah Chang Min pergi. Upayanya untuk mengendalikan Chang Min gagal karena kultivasi orang tua itu lebih kuat dari yang ia duga, tapi hal itu tidak berlaku untuk Kaisar Naga Air. Aku harus mengikuti pria tua ini, kata Yi Tianyun dengan dingin. Ia lalu menyembunyikan auranya lagi dan mengikuti Chang Min dengan hati-hati. Saat Yi Tianyun mengikuti Chang Min dengan dekat, ia tiba di area kontrol utama altar ilahi naik ke surga. Ini adalah ruangan utama tempat semua rune ilahi yang seharusnya mengendalikan altar ilahi naik ke surga dan tempat roh alat seharusnya tinggal. Buka pintu, teriak Chang Min, dan pintu tebal yang memisahkan ruang kontrol inti dari bagian lain ruangan terbuka perlahan. Yi Tianyun menatap serius karena dia tahu akan melihat siapa yang mengendalikan altar ilahi naik ke surga saat ini. Pintu tertutup lagi setelah Chang Min masuk ke ruangan, tetapi Tianyun tidak mengikuti dia ke dalam karena dia tahu identitasnya akan terbongkar jika masuk. Lagi pula, dia bisa mendengarkan dari luar. Yi Tianyun segera mengaktifkan mata penilaiannya untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruangan, karena rune ilahi di dalam ruangan tidak akan bisa menghentikan mata penilaiannya untuk mengintip. Yi Tianyun melihat Chang Min berjalan menuju sosok lain di tengah ruangan. Jelas dia yang mengendalikan altar ilahi naik ke surga. Chang Yun, bagaimana kabarmu? Tanya Chang Min dengan serius. Chang Yun, yang mengendalikan altar ilahi naik ke surga, juga merupakan ras roh jahat,
dan sepertinya Chang Yun ini adalah salah satu ras roh jahat asli karena dia memiliki 4 lengan yang berwarna hitam pekat. Dia juga berada di tahap Raja Suci lapisan ke-6, sedikit di bawah Chang Min. Aku hampir mendapatkan kendali penuh. Aku perlu menelan lebih banyak keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit untuk mendapatkan kendali penuh atas tempat ini. Kau harus membawakan aku lebih banyak keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit agar tempat ini percaya bahwa aku adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit. Chang Yun berkata dengan suara serak. Tentu saja. Tapi kau harus mengerti bahwa tidak mudah menemukan keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit. Mereka hanya ada sedikit di dunia mortal. Mungkin ceritanya berbeda di dunia hantu. Tapi percayalah, setelah 2 lorong dihancurkan, kamu tidak akan membutuhkan keturunan Raja Ilahi Pencipta Surga lagi. Kendali akan melemah, dan kita akan bisa meninggalkan lautan. Chang Min berkata dengan serius. Tentu, aku akan menunggu saatnya tiba. Seandainya bukan karena darah leluhur, kita sudah ditemukan oleh orang-orang jahat itu. Raja Ilahi Pencipta Surga, Raja Ilahi Penutup Surga, dan Raja Ilahi Dunia Bawah kuno yang terkutuk itu, aku akan memastikan semua keturunan mereka mati dengan cara yang mengerikan. Chang Yun berkata dengan marah. Yi Tianyun yang mendengarkan percakapan mereka dari luar terkejut, karena sekarang semua potongan teka-teki sudah lengkap. Bab 767. Yi Tianyun telah memikirkan cara bagaimana ras roh jahat dapat mengendalikan altar ilahi naik ke surga tanpa keturunan Raja Ilahi Pencipta Surga. Dan ternyata ras roh jahat telah membunuh semua keturunan Raja Ilahi Pencipta Surga yang mereka temukan dan meminum darahnya untuk menipu altar ilahi naik ke surga agar percaya bahwa ras roh jahat adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Surga. Namun, Yi Tianyun tahu bahwa hal itu mungkin terjadi karena roh alat hanya menilai garis keturunan orang yang ingin mengendalikan altar ilahi naik ke surga. Meskipun Yi Tianyun telah memperoleh warisan, dia bukanlah keturunan Raja Ilahi Pencipta Surga. Oleh karena itu, roh alat akan memprioritaskan keturunan terlebih dahulu. Setelah ras roh jahat mengambil alih tempat tersebut, mereka menghilangkan roh alat, dan segalanya menjadi jauh lebih mudah. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap altar ilahi naik ke surga, karena tidak ada yang akan menantang mereka. Terutama di dunia mortal di mana tidak ada ahli yang dapat mengalahkan mereka jika mereka mengisi tempat itu dengan monster laut. Metode mereka untuk mendapatkan altar ilahi naik ke surga begitu kejam, sehingga Yi Tianyun tidak bisa menahan rasa jijiknya bahwa metode semacam itu ada. Tidak heran Raja Ilahi Pencipta Surga berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan orang-orang ini dari 3 alam. Dunia terburuk bagi ras roh jahat mungkin adalah dunia surga, karena harta Raja Surga penutup akan dengan mudah memusnahkan mereka begitu mereka ditemukan. Namun, Yi Tianyun sedikit penasaran mengapa altar ilahi naik ke surga di dunia hantu tidak dikuasai oleh ras roh jahat saat dia berada di sana. Mereka pasti mencoba menguasainya, tetapi upaya mereka mungkin gagal. Ini bagus. Aku sudah mendapatkan semua informasi yang kubutuhkan, kata Yi Tianyun dengan dingin. Awalnya dia hanya ingin menemukan altar ilahi naik ke surga, tapi sekarang dia ingin menghancurkan ras roh jahat yang merusak tempat ini. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bertindak, jadi dia memutuskan untuk mendengarkan percakapan mereka sedikit lebih lama. Ya, kita harus membalas dendam pada raja-raja ilahi. 3 alam akan menjadi milik kita segera, kata Chang Min sambil tertawa gila-gilaan. Serap dulu esensi darah sebelumnya. Aku akan membawa 2 keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit segera, kata Chang Min dengan percaya diri. Baiklah, hampir tidak ada yang tersisa dari keturunan sebelumnya. Aku tidak masalah jika kalian hanya menemukan 1, tapi semakin banyak, semakin baik, kata Chang Yun dengan gembira. Tapi jika kalian ingin membawanya kepadaku, maka kalian harus bergegas. Dengan begitu, aku bisa mengendalikan tempat ini sepenuhnya, kata Chang Yun dengan percaya diri. Bagus, maka aku akan pergi. Chang Min berkata sambil melambaikan tangannya, dan tiba-tiba 2 orang dilemparkan ke tanah. Salah satunya adalah anggota suku Mermaid, dan yang lainnya adalah suku monster surgawi, ras lain di lautan. Yi Tianyun ingin mengetahui identitas keturunan Raja Ilahi Pencipta Surga untuk mengetahui cara membedakannya, tapi dia harus menunggu untuk saat ini. Raja Ilahi Pencipta Langit memiliki reputasi baik di lautan ini, jadi tidak aneh jika dia memiliki keturunan di lautan ini. Selain itu, ras roh jahat tidak bisa meninggalkan lautan, jadi mereka terpaksa mencari keturunannya di dasar lautan.
Darah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit yang sangat terkonsentrasi sangat langka, jadi sedikit saja sudah cukup bagi ras roh jahat. Sangat disayangkan bahwa roh alat bisa tertipu oleh metode ini, tetapi Tianyun tidak bisa berbuat apa-apa. "Jangan makan aku!" teriak suku monster surgawi yang ditangkap sambil menangis ketakutan. "Aku yakin Ratu akan membalas dendam untuk kita di masa depan, jadi lakukan apa yang kau mau," kata suku mermaid dengan dingin. Sama seperti anggota klannya yang lain, suku mermaid yang ditangkap bahkan tidak sedikit pun takut meskipun nyawanya terancam. Tak heran Raja Ilahi Pencipta Langit dan Raja Ilahi Penutup Langit membantu mereka dengan menciptakan alat ilahi tingkat menengah. Itu adalah harta karun yang luar biasa yang bisa membuat suku lain iri. Balas dendam Ratu? Kesempatan itu sudah hilang. Kau lihat, Ratu kalian akan segera ditangkap, dan dia juga akan menjadi makananku. Garis keturunannya pasti sangat kuat, jadi tidak mungkin kita membiarkannya begitu saja. Tapi aku bayangkan Ratu kalian akan sangat lezat. Chang Yun berkata sambil tertawa histeris. Itu tidak mungkin. Ratu tidak akan ditangkap oleh orang sepertimu, kata gadis putri duyung muda dengan marah. Kau tidak akan bisa melihatnya sendiri, karena kau sudah menjadi makananku saat itu, kata Chang Yun dengan gembira. Aku akan memakanmu terlebih dahulu, karena aku lebih suka yang berani. Teriakanmu dan detak jantungmu yang cepat akan menjadi hidangan yang nikmat, kata Chang Yun sambil menjilat bibirnya dengan penuh kenikmatan. Kamu pengecut, kata putri duyung muda sambil wajahnya pucat pasi. Ya, maki aku. Menyerahlah pada ketakutanmu, karena dagingmu akan menjadi lebih lezat dengan cara itu, kata Chang Yun dengan tawa mengerikan. Ratu pasti akan membalas dendam padaku. Kalian semua akan mati di tangannya, kata putri duyung sambil menangis ketakutan. Jangan khawatir. Giliran dia akan segera tiba. Chang Yun berkata sambil melangkah mendekati putri duyung muda, tetapi tiba-tiba, kilatan cahaya muncul dari samping, dan lengan Chang Yun tiba-tiba terpotong. Sebuah sosok muncul di samping putri duyung muda, menatap Chang Yun dengan jijik di matanya. Waktumu juga telah tiba. Yi Tianyun berkata dengan dingin sambil melepaskan niat membunuhnya yang terpendam. Bab 768. Kedua pria di dalam ruangan terkejut, karena hal itu terjadi begitu tiba-tiba. Lengan Chang Yun terputus dari tubuhnya dengan cara yang bersih, sehingga ada jeda sejenak sebelum darah gelap memancar dari luka tersebut. Darah itu berbahaya, karena tanah mulai terkorosi begitu darah menyentuh tanah. Namun pendarahan segera berhenti, dan lengan Chang Yun bahkan mulai tumbuh kembali berkat kemampuan regenerasinya. Regenerasi sekelas itu memang umum bagi ahli Raja Suci, tapi tidak secepat regenerasi Chang Yun. Apa? Siapa kamu, dan bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Chang Min berteriak dengan wajah berkerut. Dia melihat pintu, dan pintu itu masih terkunci. Selain itu, pintu itu hanya bisa dibuka dengan izin Chang Yun. Situasi itu sangat aneh, karena tidak ada cara lain untuk masuk. Namun, Yi Tianyun hanya tersenyum sinis, karena dia tidak akan mengungkapkan kartunya. Faktanya, dia baru saja teleportasi masuk, jadi tidak ada jejak pelanggaran. Dia tahu bahwa Chang Min dan Chang Yun tidak akan bisa menebak bahwa dia masuk dengan teleportasi karena sedikit sekali ahli yang memiliki kemampuan seperti itu. Putri duyung muda yang diselamatkan Yi Tianyun terkejut saat menyadari bahwa dia masih hidup. Dia berpikir dia akan dibunuh dan tidak pernah menyangka akan diselamatkan oleh manusia. Meskipun dia membenci manusia, dia benar-benar bersyukur masih hidup saat ini. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku masuk. Orang mati tidak perlu tahu apapun selain penyesalan mereka sendiri, kata Yi Tianyun sambil memegang pedang ilahi roh jahat di tangannya. Bagaimana beraninya kamu? Chang Min berkata sambil memanggil tangan di punggungnya, yang merupakan ciri khas ras roh jahat, sementara wajahnya berubah menjadi wajah iblis. Dia juga melepaskan auranya, dan ruangan dipenuhi oleh kekuatan aura tahap Raja Suci lapis ketujuh. Chang Yun juga melakukan hal yang sama, tetapi dia masih kehilangan dua lengan karena masih dalam proses pemulihan. Namun, dia tetap berubah menjadi iblis. Chang Yun mengaktifkan rune ilahi, dan formasi besar di bawah mereka menyala, memanggil ribuan pedang yang mengelilingi ruangan. Setiap pedang mengandung aura tahap Raja Suci lapis pertama, jadi sangat kuat. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk, tapi kau akan mati segera, kata Chang Yun dengan marah. Ia benar-benar terkejut dengan kedatangan Yi Tianyun. Selain itu, dia juga kehilangan kedua tangannya. Kita harus berhati-hati di sini. Dia pasti bukan orang biasa, jika bisa datang sejauh ini, tanpa kita sadari.
Kita harus membunuhnya dengan cepat, kata Chang Min dengan serius. Dia sudah mencurigai bahwa Yi Tianyun berhasil masuk dengan teknik khusus, jadi dia tidak berniat memperpanjang pertarungan. Aku tidak akan membunuhnya begitu cepat. Aku akan memakannya dan menikmati setiap gigitannya. Meskipun dia mungkin kuat, dia bodoh karena datang ke sini seperti ini. Chang Yun berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Dia lalu menunjuk jarinya ke arah Yi Tianyun, dan ribuan pedang yang mengelilingi ruangan sebelumnya langsung terbang ke arah Yi Tianyun. Putri Duyung terlihat pucat karena dia benar-benar ingin membantu manusia itu, tetapi sayangnya, dia tidak bisa bergerak. Adapun klan monster surgawi, dia sudah lama bersembunyi di sudut karena takut. Namun, meskipun ribuan pedang terbang ke arahnya, Yi Tianyun tidak bergeming dan bahkan tersenyum pada Chang Yun. Putri Duyung menutup matanya, karena dia berpikir Yi Tianyun akan ditusuk ribuan kali oleh pedang-pedang itu. Apa yang terjadi? Chang Yun berkata dengan nada terkejut, dan saat itulah Putri Duyung membuka matanya untuk melihat apa yang terjadi. Ia melihat bahwa pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya terhenti di udara, sepenuhnya diam. Apakah kamu pikir altar ilahi naik ke surga milikmu? Tidak, tempat ini milikku. Yi Tianyun berkata sambil menunjuk jarinya ke arah Chang Yun, dan pedang-pedang yang mengelilingi Yi Tianyun berbalik arah, mengarah ke Chang Yun. Kamu adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit. Tidak, kamu adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit. Chang Yun berkata dengan bingung, tetapi sudah terlambat baginya untuk bereaksi karena pedang-pedang itu datang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Setelah pedang-pedang itu berhenti, Yi Tianyun melihat bahwa Chang Yun masih hidup, tetapi kakinya hancur karena serangan itu. Chang Min juga tidak dalam kondisi yang lebih baik, karena ia juga menderita luka parah yang sulit untuk sembuh. Dia melangkah maju, karena berpikir Chang Yun tidak akan mampu menghadapi pedang-pedang itu sendirian, dan keputusannya terbukti benar. Jika bukan karena Chang Min, Chang Yun sudah mati sekarang. Setiap pedang yang dipanggil oleh formasi besar itu mematikan, jadi mustahil bagi seorang ahli Raja Suci untuk menahannya sendirian. Raja Ilahi Pencipta Langit jelas merupakan monster dalam hal penggunaan rune ilahi. Sekarang, Yi Tianyun telah mengambil alih kendali altar ilahi naik ke surga dari Chang Yun. Dia menyampaikan niatnya kepada roh alat saat dia masuk. Meskipun Chang Yun memiliki garis keturunan-keturunan Raja Ilahi Pencipta Surga, dia tidak akan bisa mengganggu prioritas Yi Tianyun di tempat itu. Lagi pula, dia memiliki status pewaris murni. Baiklah, kamu bisa tanya pada mereka yang tahu siapa aku nanti di neraka. Kematianmu akan menjadi batu loncatan bagiku. Aku akan menghancurkan klan monster merah dan suku roh jahat yang tersisa yang bisa kutemukan. Kamu adalah polusi di 3 alam ini. Lebih baik kamu mati. Yi Tianyun berkata dengan dingin sambil memegang pedang ilahi roh jahat di tangannya. Bab 769. Kedua ahli ras roh jahat terkejut saat menyadari bahwa tingkat kultivasi manusia tersebut melebihi mereka. Manusia tersebut telah mengambil alih altar ilahi naik ke surga dari Chang Yun, sehingga mereka tidak memiliki jalan keluar karena semua pintu telah tertutup rapat. Mereka tahu bahwa situasi mereka saat ini sangat kritis. Manusia, jangan gegabah. Kita bisa membicarakannya di sini. Aku bisa membantumu menjadi kaisar dunia mortal. Aku bahkan bisa membantumu naik tahta, menggantikan kaisar awan surgawi saat ini dan menjadikanmu penguasa mutlak. Chang Min berteriak dengan gugup. Dia tidak ingin mati, jadi dia mencoba menggoda manusia itu, karena dia berpikir bahwa kelemahan semua manusia adalah keserakahan mereka. Menggantikan kaisar agung kerajaan awan surgawi, tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Ya, selama kau bersedia menyelamatkan nyawa kami, kau akan menjadi kaisar terkuat di dunia mortal. Kami tidak bisa meninggalkan air, tapi itu tidak akan lagi menjadi masalah segera. Chang Min berkata dengan cepat. Apakah kau tahu siapa aku? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Tidak, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kata Chang Min dengan gugup. Aku adalah kaisar agung kerajaan awan surgawi, kata Yi Tianyun dengan senyum sinis di wajahnya. Dia lalu mengayunkan pedangnya, dan jiwa-jiwa roh jahat keluar dari pedang itu. Chang Min berusaha menghindari serangan Yi Tianyun dengan panik, tetapi Chang Yun tidak seberuntung itu karena dia tidak bisa bereaksi cukup cepat dan tertelan oleh serangan. Chang Yun mulai berteriak saat jiwa roh jahat mencoba menelan jiwanya. Meskipun Chang Min sendiri berhasil selamat dari serangan, dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya karena bagian bawah tubuhnya rusak oleh serangan. Ding! Berhasil membunuh Chang Yun. Hadiah.
1,2 miliar XP, 150.000 CPS, 13.000 SPS, jiwa roh jahat, garis darah roh jahat, tulang roh jahat, kartu XP kali 50, 1 juta pil XP. Yi Tianyun cukup terkejut saat menyadari bahwa ia mendapatkan banyak hadiah dari membunuh Chang Yun, tetapi tidak ada senjata di antara hadiah tersebut. Bagaimanapun, hadiahnya tetap bagus secara keseluruhan untuk membunuh satu orang. Yi Tianyun juga tidak terlalu memikirkan Chang Min, karena ia tahu bahwa Chang Min juga akan segera mati. Luka yang disebabkan oleh pedang ilahi roh jahat tidak dapat disembuhkan dengan metode normal karena langsung merusak jiwa. Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Apakah kamu tidak terpengaruh oleh hukum alam semesta? Chang Min berkata lemah. Apakah kamu tuli? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit? Hukumnya bukan untukku. Itu untuk kalian para penjahat. Yi Tianyun berkata dengan acuh tak acuh. Aku mengerti. Tak heran kau adalah Kaisar Awan Surgawi. Tak heran kau adalah Kaisar terkuat di dunia mortal. Ternyata kau keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit. Chang Min tertawa keras. Ia merasa situasi ini lucu, karena baru saja ia membicarakan Kaisar Awan Surgawi dengan Kaisar Naga Laut. Namun, di sana Kaisar Awan Surgawi itu sendiri datang sendiri. Kaisar Awan Surgawi yang dia berusaha keras untuk hancurkan kini berdiri di depannya, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia juga merupakan potongan terakhir kunci untuk mengendalikan altar ilahi naik ke surga bagi Chang Yun, tapi jelas rencana mereka kini telah gagal total. Itukah kata terakhirmu? Tanya Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Kamu pikir kamu akan tertawa terakhir? Tahukah kamu seberapa besar kekuatan yang kami miliki di 3 alam? Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padamu nanti. Jelas, kamu akan mati di tangan kami pada akhirnya, kata Chang Min sambil tertawa terbahak-bahak. Chang Min jelas tidak meminta belas kasihan sekarang, karena dia tahu tidak ada gunanya meminta. Upayanya untuk bernegosiasi sebelumnya hanyalah untuk menipu Yi Tianyun. Dia tidak pernah berniat bekerja sama dengan Yi Tianyun sejak awal. Dia tidak takut mati karena dibutakan oleh keserakahan dan amarah. Dia ingin membunuh semua keturunan Raja Dewa Pencipta Langit dan merusak 3 alam. Mengapa kau begitu terikat pada 3 alam? Apakah kau tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Tanya Yi Tianyun dengan dingin. Betapa naifnya. Itu karena 3 alam adalah yang terlemah, kau bodoh, kata Chang Min dengan jijik. Yi Tianyun menusukkan pedangnya ke dada Chang Min sehingga dia tidak mati seketika. 3 alam mungkin lemah, tapi jangan khawatir, aku akan membunuh semua ras roh jahat dari 3 alam. Setelah aku mencapai tahap Raja Ilahi, perjuangan seluruh rasmu akan menjadi sia-sia, kata Yi Tianyun dengan dingin. Hanya kau sendirian? Tanya Chang Min dengan napas terakhirnya. Matanya masih dipenuhi kebencian saat ia berjuang untuk tetap sadar, tetapi ia sudah kehilangan banyak darah, dan ada pedang tertancap di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ya, aku saja sudah cukup. Aku akan menjadi yang menyatukan ketiga alam. Yi Tianyun berkata dengan dingin sebelum mengangkat pedangnya dan menusuk Chang Min sekali lagi, membunuhnya seketika. Ding! Berhasil membunuh Chang Min. Hadiah. 5 miliar XP, 240.000 CPS, 15.000 SPS, jiwa roh jahat, garis darah roh jahat, tulang roh jahat, pedang ilahi roh jahat, armor ilahi roh jahat, sepatu roh jahat. Yi Tianyun mendapatkan seperangkat alat ilahi setelah membunuh Chang Min namun, Yi Tianyun sama sekali tidak merasa bersemangat. Kekesalannya terhadap ras roh jahat belum mereda karena mereka telah membantai begitu banyak orang hanya demi keserakahan mereka sendiri. Saat ini, Yi Tianyun tahu bahwa bagi para iblis, ketiga alam tersebut tidak ada bandingannya. Itulah mengapa mereka berusaha keras untuk mendapatkannya, karena mereka tidak dapat menguasai alam lain. Bab 770. Setelah membunuh 2 ras roh jahat, Yi Tianyun belum puas. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kata-kata Chang Min, bahwa begitu banyak rekan mereka bersembunyi di 3 alam, dan mereka tak akan terungkap kecuali mereka sendiri yang menginginkannya. Apakah aku bisa membedakan mereka jika aku meningkatkan mata penilaian? Yi Tianyun bertanya-tanya. Mata penilaian adalah solusi sempurna untuk ini, karena setiap kali ditingkatkan, ia selalu menemukan hal baru. Misalnya, Yi Tianyun tahu bahwa ia tidak bisa menyelidiki garis keturunan seseorang saat ini kecuali jika sangat jelas. Tapi bagaimana jika mata penilaian bisa memberikan data garis keturunan secara detail setelah ditingkatkan?
Tapi bahkan jika ia ingin melakukannya, ia tidak bisa melakukannya sekarang. Mata penilai membutuhkan banyak poin gila untuk naik level, dan dia tidak memiliki sumber daya sebanyak itu saat ini. Ding! Misi utama, temukan altar ilahi naik ke surga dunia mortal dan ambil alih. Berhasil diselesaikan. Hadiah. 20 miliar XP, 150.000 CPS. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap Raja Suci lapis kelima. Dia naik level setelah mendapatkan hadiah dari menyelesaikan quest utamanya. Dia semakin dekat dengan tahap Raja Ilahi, tapi dia tahu bahwa jalan itu akan penuh rintangan. Lagi pula, dia tahu bahwa beberapa ras roh jahat di luar sana pasti sudah mencapai tahap Raja Ilahi. Dia tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Ding! Berhasil menerima quest utama baru, menyatukan dunia mortal dan menghapus ras roh jahat dari dunia mortal. Hadiah setelah menyelesaikan, 40 miliar XP, 5 juta CPS, 500.000 SPS, gelar, Raja Dunia Mortal. Hebat! Jumlah ini benar-benar menggiurkan. Yi Tianyun berkata sambil membaca quest utama barunya. Dia menyadari bahwa quest utama ini juga sesuai dengan apa yang dia rencanakan selanjutnya. Namun, pikirannya segera terganggu saat roh alat tiba-tiba muncul di depannya. Penampilannya mirip dengan roh alat yang dia temui di dunia hantu. Tuan, kata roh alat dengan hormat kepada Yi Tianyun. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah ditipu oleh orang-orang itu tadi? Tanya Yi Tianyun dengan wajah cemberut. Aku melihat mereka memiliki garis darah Raja Ilahi Pencipta Langit, jadi wajar jika aku memberikan mereka sedikit kendali atas istana ini, kata roh alat dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun menghela napas putus asa melihat ketidakpedulian roh alat tersebut. Meskipun altar ilahi naik ke surga bukan alat ilahi, ia memiliki roh alat yang berperilaku sama seperti roh alat dari alat ilahi. Namun, kini Yi Tianyun menyadari bahwa mereka tidak memiliki pemikiran dinamis seperti roh alat dari alat ilahi. Jelas bahwa roh alat akan memberikan akses kepada siapapun yang memenuhi syarat. Lupakan saja. Kesalahanku mencoba memahami logikamu. Aku yakin bahkan Raja Ilahi Pencipta Langit pun tidak tahu bahwa ras roh jahat memiliki keahlian semacam itu dalam arsenal mereka, kata Yi Tianyun sambil menghela napas dan menggelengkan kepala dengan frustrasi. Memang mungkin untuk menyerap esensi darah lain, tetapi ada batas tertentu. Manusia tidak bisa menyerap terlalu banyak esensi darah karena kultivasi mereka bisa menurun akibat jumlah esensi darah yang berlebihan, tetapi sepertinya ras roh jahat tidak memiliki batasan semacam itu. Setiap ras memiliki ciri khas unik yang tidak dimiliki ras lain. Ras manusia adalah pengecualian karena mereka tampaknya tidak memiliki hal unik. Namun, mereka memiliki keseimbangan. Ras manusia seimbang dalam segala aspek, jadi jika seorang manusia mencoba mengasah aspek tertentu yang diinginkan, hasilnya akan segera terlihat. Misalnya, ras manusia dapat menjadi ahli pembuatan senjata, ahli rune ilahi, ahli pembuatan pil, dan sebagainya. Namun, suku mermaid sama sekali tidak dapat membayangkan diri mereka menjadi pandai besi, karena semua anggota mereka memiliki atribut air. Seorang ahli pandai besi membutuhkan api paling banyak, jadi suku mermaid tidak bisa menjadi ahli pandai besi karena atribut mereka akan bertabrakan. Ras roh jahat juga tidak terkecuali. Mereka seharusnya memiliki sifat-sifat yang unik hanya untuk mereka dan sifat-sifat tersebut mudah dikenali. Namun, hampir tidak ada informasi tentang mereka. Jadi, Yi Tianyun masih belum bisa mengenali sifat-sifat mereka. Aku hampir sampai, kata Yi Tianyun sambil menghela napas lagi. Dia lalu mengambil alih tempat tersebut dan menjelajahi area tersebut secara menyeluruh untuk melihat apakah masih ada anggota ras roh jahat yang tersisa di dalamnya. Dia tahu bahwa banyak musuh masih bersembunyi di dalamnya karena tempat itu telah menjadi markas klan monster merah. Pikirannya saat ini hanya satu, membersihkan tempat ini dari semua anggota klan monster merah, karena dia hanya bisa menduga bahwa semua mereka terkait dengan ras roh jahat dengan cara tertentu. Dia tidak bisa membiarkan ras roh jahat berkembang lagi, karena sekarang dia tahu bahwa ras roh jahat seperti kecoak yang memiliki keinginan hidup yang luar biasa kuat. Yi Tianyun segera mengaktifkan formasi agung altar ilahi naik ke langit, dan seluruh bangunan mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menembus tubuh klan monster merah, dan membunuh mereka di tempat. Mereka tidak bisa menanggapi serangan itu, karena terlalu mendadak. Apa yang terjadi? Para kultivator yang berjaga di luar altar ilahi naik ke langit berkata saat mereka melihat cahaya menyilaukan keluar dari bangunan.
Mata mereka dipenuhi ketakutan saat melihat ratusan rekan mereka terbakar hidup-hidup begitu tertusuk cahaya. Kalian beruntung berada di luar jangkauan serangan, tapi mengapa kalian belum berlari? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran saat tiba-tiba muncul di depan penjaga di luar altar ilahi naik ke langit. Bab 771. Yi Tianyun kemudian secara pribadi pergi ke penjara di dalam altar ilahi naik ke surga untuk membebaskan para tawanan yang ditangkap oleh klan monster merah dengan gadis putri duyung di sisinya. Ini adalah caranya untuk meyakinkan penghuni laut bahwa klan putri duyung dapat dipercaya sehingga klan putri duyung akan lebih mudah menyatukan lautan. Namun, tentu saja, gadis mermaid tidak tahu apa-apa tentang motif tersembunyi Yi Tianyun. Setelah mereka membebaskan semua tawanan di sekitar altar ilahi naik ke surga, Yi Tianyun tidak lagi membutuhkan gadis mermaid di sini, jadi dia mengirimnya kembali ke markas klan mermaid. Kembali sekarang, kembalilah ke klan mermaidmu dan beritahu Putri Lan tentang apa yang terjadi di sini. Yi Tianyun berkata, tapi tiba-tiba matanya menangkap sosok Lan Qingling tidak jauh dari posisi mereka. Tidak, lupakan itu. Sepertinya tidak perlu sekarang. Yi Tianyun menghela napas sambil berjalan menuju Lan Qingling. Dia tidak pernah menyangka bahwa Putri Mermaid akan menyelinap keluar dan mengikuti dia ke tempat berbahaya ini. Itu hanya menunjukkan betapa merepotkannya sang putri. Putri, gadis mermaid itu berkata dengan terkejut melihat Lan Qingling di sini. Hebat, Little Yu, kau selamat. Lan Qingling berseru gembira sambil memeluk gadis mermaid. Ya, aku baik-baik saja, berkat pria baik di sini. Little Yu berkata dengan lega melihat seseorang yang dia kenal. Dia adalah tuan muda dari klan mermaid kami. Untungnya dia sampai padamu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Lan Qingling berkata dengan gembira sambil menatap Yi Tianyun, tapi Yi Tianyun mengulurkan tangan dan menepuk kepala Lan Qingling. Kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan? Apakah kamu tidak tahu datang ke sini berbahaya? Yi Tianyun berkata dengan kesal sambil menatap Lan Qingling. Aku datang ke sini untuk memastikan tidak ada bahaya yang menimpa tuan muda. Tapi setelah aku tahu tidak ada yang salah, aku hanya mengamati dari jauh. Aku melihat tuan muda sangat luar biasa. Lan Qingling berkata sambil menggosok kepalanya dengan wajah cemberut. Bagus, sekarang kau di sini, aku ingin bertanya padamu. Aku harus mengembalikan altar ilahi naik ke surga ke tempat semula. Apakah kamu punya cara untuk melakukannya? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Altar ilahi naik ke surga adalah bangunan besar, jadi dia tidak bisa memindahkannya sendirian. Dia tahu bahwa dia harus mengembalikannya jika ingin arai teleportasi besar berfungsi dengan baik. Itu mudah, tuan muda. Kita hanya perlu menemukan beberapa paus laut raksasa untuk menyeret altar ilahi naik ke surga kemanapun kamu mau. Saya yakin kita bisa menemukan paus-paus itu dalam waktu singkat. Lan Qingling berkata dengan antusias. Klan mermaid kami akan menangani tugas ini. Cukup beritahu kami kemana harus membawa altar ilahi naik ke langit, dan kami akan melakukannya. Lan Qingling berkata dengan percaya diri. Baik, maka saya akan menyerahkan tugas ini kepada klan mermaid. Kalian harus menyeret altar ilahi naik ke langit ke Pulau Awan Iblis. Jika ada yang mencoba menghentikan kalian, bunuh mereka tanpa ampun. Yi Tianyun berkata dengan serius. Dia sengaja membuatnya terdengar kejam, karena dia tahu banyak kultivator di luar sana yang mencoba menangkap klan mermaid, baik itu klan monster merah di laut, atau manusia di permukaan. Tapi jangan khawatir, bahkan jika kalian tidak memiliki kekuatan untuk membunuh mereka, altar ilahi naik ke surga akan melindungi kalian. Yi Tianyun tersenyum pada Lan Qingling. Dia sudah memerintahkan roh alat untuk melindungi klan mermaid dan menyerang siapapun yang menghalangi jalan mereka. Baiklah, kita akan melakukannya dengan efisien. Lan Qingling berkata dengan antusias. Dia ingin membalas budi Yi Tianyun yang telah membantu keluarganya sebelumnya, dan ini terdengar seperti rencana bagus untuk sedikit melunasi hutangnya. Baik, sekarang setelah aku bisa menyerahkannya kepada suku mermaid, aku akan pergi ke sarang mereka dan membunuh ras roh jahat itu. Yi Tianyun berkata dengan dingin, dipenuhi niat membunuh yang membara. Tapi apakah Anda tahu di mana menemukannya, tuan muda? Lan Qingling bertanya dengan penasaran, karena dia tidak tahu di mana sarang mereka berada. Aku tidak tahu, tapi kedua makhluk ini seharusnya bisa mengantarku ke sana. Yi Tianyun berkata sambil menjentikkan jarinya, dan dua sosok muncul di belakangnya. Mereka adalah Kaisar Naga Air dan Ahli Raja Roh dari ras roh jahat. Keduanya telah berada di bawah kendali Yi Tianyun.
Meskipun Yi Tianyun tidak tahu apakah Kaisar Naga Air tahu lokasi sarang ras roh jahat, ahli Raja Roh dari ras roh jahat seharusnya tahu lokasi tersebut. Jadi Yi Tianyun sama sekali tidak khawatir. Jadi, Yi Tianyun segera mengajukan serangkaian pertanyaan kepada mereka. Ia menanyakan kepada Kaisar Naga Air apa yang direncanakan oleh ras roh jahat di permukaan dan sejauh mana kemajuan yang telah mereka capai. Keduanya menjawab pertanyaan Yi Tianyun dengan patuh, meskipun ditanya tentang lokasi sarang dan rencana detail ras roh jahat. Bab 772. Ahli ras roh jahat membawa Yi Tianyun ke bawah tanah. Awalnya Yi Tianyun sedikit bingung karena dia tidak tahu ada terowongan bawah tanah, mengingat mereka sudah berada di kedalaman jurang sejak awal. Namun kini Yi Tianyun menyadari bahwa tempat itu merupakan persembunyian yang baik untuk markas, karena sulit bagi mereka yang memiliki kultivasi rendah untuk turun ke sana. Tempat ini sangat tersembunyi. Aku bisa merasakan efek hukum Raja Dewa Pencipta Langit semakin melemah seiring kita turun lebih dalam. Yi Tianyun berkata pada dirinya sendiri. Ia kini menyadari bahwa turun ke bawah tanah adalah cara ras roh jahat untuk menghindari hukum Raja Dewa Pencipta Langit. Namun, sulit baginya untuk menemukan markas ras roh jahat sendirian. Aku dengar kau memiliki harta yang dapat menghindari hukum Raja Ilahi Pencipta Langit. Jadi harta apa itu? Tanya Yi Tianyun kepada ahli ras roh jahat. Itu adalah harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang, dan disebut harta ilahi penelan langit yang termasuk dalam peringkat alat ilahi tingkat menengah. Setelah diaktifkan, harta ini dapat mengabaikan banyak batasan. Jawab ahli ras roh jahat dengan jujur. Aku mengerti. Yi Tianyun berkata dengan alis berkerut. Dia kini memiliki informasi tambahan tentang bagaimana ras roh jahat berhasil bertahan di dunia mortal. Harta karun mereka adalah alasan mengapa Raja Ilahi Pencipta Langit tidak tahu bahwa ras roh jahat masih ada. Jadi, harta karun itu adalah alasan kalian bisa bertahan di dunia mortal, bukan? Tanya Yi Tianyun. Benar, kau benar. Raja Ilahi Pencipta Langit dan raja-raja ilahi lainnya bekerja sama untuk mencari jejak kami, tetapi harta karun ini memungkinkan kami untuk tetap tersembunyi dari radar mereka. Meskipun begitu, kami ketakutan dan memutuskan untuk bersembunyi di bawah tanah selama ratusan tahun. Ahli ras roh jahat berkata dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun mengangguk, memahami apa yang terjadi pada ras roh jahat saat ini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu takut untuk meninggalkan persembunyian mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan para raja ilahi. Dengan harta karun itu, seharusnya kalian bisa mengeluarkan beberapa ahli ke permukaan, bukan? Tanya Yi Tianyun. Itu mungkin pada saat itu, tapi kami terlalu takut bahwa raja ilahi akan mencium keberadaan kami begitu kami keluar, jadi tidak ada yang mau melakukannya. Jawab ahli ras roh jahat. Kerutan di dahi Yi Tianyun semakin jelas. Dia terkesima oleh kekuatan Raja Ilahi yang membuat ras roh jahat ketakutan setengah mati. Di dunia surga dan dunia hantu, penekanan Raja Ilahi tidak seintens di dunia mortal. Alasan mengapa Raja Ilahi Pencipta Surga tidak bisa menetapkan hukum yang sama di dunia surga dan dunia hantu adalah karena wilayahnya terlalu luas untuk dikendalikan. Dibandingkan dengan dunia mortal yang jauh lebih kecil dari kedua dunia tersebut, lebih mudah untuk menetapkan hukum di dunia mortal. Baiklah, aku akan membasmi kalian semua dari dunia mortal, kata Yi Tianyun dengan dingin. Ras roh jahat menatapnya dengan kebencian, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini mereka dikendalikan oleh Yi Tianyun. Saat mereka terus masuk ke bagian yang lebih dalam, atmosfer menjadi lebih dingin. Ia segera menyadari bahwa dinginnya mirip dengan dingin yang ia rasakan saat menangani api yin surgawi. Yi Tianyun mulai berpikir mungkin ada api yin langit di bawah mereka saat ini. Tubuh ras roh jahat secara alami dingin, sehingga umum bagi mereka untuk menggunakan api yin langit untuk bermeditasi. Apakah kalian juga menggunakan api yin langit untuk bermeditasi? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Ya, kami menyerap api yin surgawi untuk berlatih, dan hal itu juga membantu kami menyerap esensi darah orang lain jika kami ingin mengambil esensi darah lainnya. Jawab ahli ras roh jahat. Yi Tianyun mengangguk saat menyadari bahwa api abadi akan menjadi musuh bebuyutan mereka dimanapun mereka pergi. Mereka tidak akan punya kesempatan jika Yi Tianyun menggunakan api abadi untuk melawan mereka. Itulah mengapa ras roh jahat begitu bertekad untuk menghancurkan klan Phoenix di dunia hantu, karena mereka memiliki ancaman bagi ras roh jahat secara umum karena memiliki jenis api yang berlawanan. Yah, sekarang tidak terlalu penting, kata Yi Tianyun, karena dia akan menghabisi semua ras roh jahat dari dunia mortal hari ini.
Setelah mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam selama sekitar setengah jam, mereka mencapai dasar, dan Yi Tianyun segera melihat api yin surgawi yang masih menyala terang di dalam air. Bahkan ada es besar di bagian besar terowongan karena api yin surgawi telah membekukan air di bagian tersebut. Yi Tianyun juga memperhatikan penutup tebal di bagian depan terowongan dan segera menggunakan mata penilaian untuk memeriksa detail di balik tirai. Harta karun ilahi penelan langit. Alat ilahi tingkat menengah yang mampu menelan ruang dan memutarbalikkannya dari sisa wilayah. Alat ini dapat membebaskan penggunanya dari segala hukum yang berlaku di alam semesta dan sebagian besar kekuatan yang dapat mendeteksi apapun di dalam lapisan tersebut. Alat ilahi ini juga dapat menciptakan penghalang yang akan menjebak jiwa apapun di dalamnya dan melindungi apapun di dalamnya dari serangan raja ilahi biasa. Alat ilahi ini dapat menahan serangan raja ilahi? Ini benar-benar luar biasa. Yi Tianyun bergumam pada dirinya sendiri saat ia memeriksa deskripsi harta karun ilahi penelan langit dengan detail. Ia mulai bertanya-tanya, jika alat ilahi tingkat menengah dapat menahan serangan raja ilahi, bagaimana dengan alat ilahi tingkat tinggi? Bukankah itu akan menjadi sesuatu yang sangat kuat hingga dapat menghancurkan raja-raja ilahi sepenuhnya? Namun, saat Yi Tianyun memeriksa detail harta karun Dewa Penelan Langit, dia menyadari bahwa harta karun itu tidak menyarankan bahwa alat dewa tersebut dapat menahan serangan tanpa henti dari seorang raja dewa. Sungguh bodoh berpikir bahwa alat dewa yang dapat digunakan oleh seorang kultivator tahap Raja Suci dapat dengan mudah menahan serangan raja dewa. Namun, Yi Tianyun sendiri tidak berpikir bahwa ia perlu menghancurkan penghalang ini sekarang. Ia memiliki ahli ras roh jahat yang memimpin jalan, jadi ia yakin dapat masuk ke basis tanpa perlawanan. Harta karunmu memang sangat berguna, tapi aku akan membuatmu memimpin jalan menuju kehancuran rasmu. Ayo kita pergi, kata Yi Tianyun sambil menepuk bahu ahli ras roh jahat dengan penuh semangat. Ahli ras roh jahat itu tampak terguncang, tapi dia tidak bisa menentang perintah Yi Tianyun dan terpaksa memimpin jalan dengan frustrasi, bahkan tidak bisa berteriak minta tolong. Bab 773. Ahli ras roh jahat membawa Yi Tianyun masuk bersama Kaisar Naga Air. Yi Tianyun menyamarkan Kaisar Naga Air, karena sudah jelas bahwa tidak ada ahli ras roh jahat yang boleh membawa orang luar ke sini. Sementara itu, Yi Tianyun bersembunyi menggunakan kemampuannya sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Mengapa kau kembali begitu cepat? Apakah kau sudah sepenuhnya menguasai Heaven Ascending Divine? Suara itu terdengar dari samping. Ya, hampir selesai. Kita hanya perlu membawa beberapa persembahan lagi. Ahli ras roh jahat menjawab dengan hormat. Persembahan lagi? Bukankah kita sudah mengirim persembahan sebelumnya? Suara itu bertanya lagi sambil membuka lubang di penghalang agar ahli ras roh jahat bisa masuk. Yi Tianyun segera memanfaatkan momen itu dan melewati sosok itu sambil meninggalkan ahli ras roh jahat dan Kaisar Naga Air di belakang. Yi Tianyun segera melihat ada bangunan yang tertutup oleh api yin surgawi. Api itu ditarik perlahan ke dalam bangunan. Tapi Yi Tianyun sedikit mengernyit karena baru ingat bahwa seharusnya dia membawa Kaisar Naga Air bersama agar dia bisa bertarung dan mati. Manusia? Yu Chang, apa yang terjadi? Mengapa kau membawa dua manusia ke sini? Suara tiba-tiba terdengar dari dekat. Jika manusia itu terikat, itu cerita lain. Tapi karena Yi Tianyun dan Kaisar Naga Air tidak terikat, mereka segera menyadari ada yang salah. Namun, Yi Tianyun terlalu malas untuk memperhatikan mereka karena dia sudah berada di dalam harta karun ilahi penelan langit. Begitu dia sudah berada di dalam seperti ini, ras roh jahat tidak bisa menghentikannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Yi Tianyun dipenuhi amarah karena dia tahu bahwa ras roh jahat telah mengorbankan begitu banyak anak-anak, remaja, dan bahkan wanita hamil untuk tujuan kultivasi dan ide mereka untuk mengendalikan seluruh alam. Hal itu begitu jelas, sehingga Yi Tianyun bahkan melihat beberapa tulang anak-anak di tanah di sudut bangunan. Yi Tianyun melihat semuanya dengan mata penilaiannya dan melihat bahwa salah satu dari tiga pemimpin ras roh jahat sedang menikmati daging anak-anak di tangannya, sementara dua lainnya berendam dalam kolam darah. Yi Tianyun menyadari bahwa itu mungkin juga darah anak-anak, tapi berapa banyak anak yang mereka bunuh untuk meninggalkan begitu banyak darah? Yi Tianyun tidak lagi menyembunyikan dirinya, karena dia tahu bahwa ras roh jahat telah mendeteksinya, tetapi mereka tidak panik karena mereka hanya melihat seorang remaja dan seorang pria. Mereka jelas berpikir bahwa manusia tidak akan bisa melukai mereka, apalagi membunuh mereka. Selain itu,
Mereka berpikir bahwa Yi Tianyun tidak akan bisa pergi, karena mereka bisa menutup kembali penghalang itu. Selain itu, ketiga kultivator tingkat leluhur tua ini memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri. Mereka adalah ahli Raja Suci, yang kultivasinya hampir mencapai puncak tahap mereka. Yang terkuat di antara mereka berada di puncak Raja Suci. Hei, yang satu itu ternyata memiliki garis darah Raja Dewa Pencipta Langit. Salah satu dari mereka berkata sambil memandang rendah Yi Tianyun. Yu Chang, manusia yang kamu bawa ke sini hari ini benar-benar luar biasa. Meskipun aku paling membenci Raja Dewa Penutup Langit, memakan Raja Dewa Pencipta Langit juga tidak terlalu buruk. Pria itu berkata dengan antusias. Ya, itu benar. Jika aku bisa pergi ke dunia surga sekarang, aku akan mencari keturunan Raja Surga Penutup dan memakannya sampai tidak ada yang tersisa. Pria lain dari ketiga orang itu tertawa sambil menjilat bibirnya sambil menatap Yi Tianyun dengan penuh antisipasi. Mereka benar-benar tergoda karena Yi Tianyun memiliki garis darah Raja Surga Pencipta, tetapi mereka tampak kecewa begitu memindahkan pandangan mereka ke Kaisar Naga Air dan mengabaikannya. Dia tidak memiliki garis keturunan, tapi aku kira basis kultivasinya cukup baik. Silakan ambil dia, kata pemimpin ras roh jahat dengan acuh tak acuh. Mereka tidak menyadari tatapan jijik dan marah di mata Yi Tianyun, tapi jelas mereka tidak akan peduli juga. Aktifkan mode kerusakan gila. Kenakan baju dewa jahat. Kenakan set kuno terpencil. Kenakan garis darah Dewa Naga. Kenakan garis darah Phoenix. Yi Tianyun berkata sambil mengaktifkan semua kekuatan tempurnya. Kekuatannya langsung melonjak tajam. Tiga ras roh jahat tingkat leluhur yang tua terkejut dengan kenaikan kekuatan Yi Tianyun yang tiba-tiba dan segera mengeluarkan senjata mereka serta mulai mengawasi Yi Tianyun dengan waspada. Apa itu kekuatan? Mereka berkata satu sama lain saat merasakan jumlah kekuatan yang luar biasa dari Yi Tianyun. Mereka mengira bahwa anak manusia itu hanyalah seorang kultivator yang lemah, tetapi jelas bahwa mereka telah salah. Kini, mereka merasakan kekuatan yang jelas jauh melampaui mereka semua. Yi Tianyun berubah menjadi dewa jahat dengan kekuatan baju dewa jahat, dan penampilannya tidak jauh berbeda dengan ras roh jahat, tetapi jelas bahwa dewa jahat jauh lebih menakutkan daripada ras roh jahat. Yi Tianyun sangat marah pada saat itu karena dia melihat sisa-sisa anak-anak di mana-mana. Yi Tianyun segera berlari menuju pemimpin ras roh jahat dengan Desolate Set dan Phoenix Bloodline yang meningkatkan kecepatannya secara drastis. Detik berikutnya, Yi Tianyun muncul di depan ras roh jahat yang sedang memakan seorang anak. Dia paling jijik pada pria ini karena dia dengan santai memakan daging anak di depannya. Dia segera menebas pria itu menggunakan kekuatan dewa jahat dan memotong lengan dan kakinya. Api hitam dewa jahat segera menghanguskan tubuh pria itu dari luka. Satu sudah, dua lagi. Yi Tianyun berkata dengan dingin. Bab 774. Yi Tianyun membakar tubuh pemimpin ras roh jahat agar pria itu tidak dapat beregenerasi dengan mudah. Yi Tianyun tidak ingin anggota tubuh yang telah dipotongnya beregenerasi dengan mudah, karena ras roh jahat memiliki 6 lengan instead of 2. Meskipun jumlah lengan merupakan simbol kekuatan bagi ras roh jahat, bagi Yi Tianyun itu hanyalah beban yang tidak berguna. Raja Suci dunia bawah yang dia lawan sebelumnya juga telah mencapai tahap puncak Raja Suci, jadi para pemimpin ras roh jahat dunia mortal ini sama sekali tidak menakutkan baginya. Yi Tianyun tidak mudah terintimidasi hari itu, karena dia sudah mencapai tahap Raja Suci lapis kelima, dan perlengkapannya meningkatkan kekuatannya sehingga dia bahkan lebih kuat daripada Raja Ilahi tahap awal. Itulah mengapa dia menganggap para pemimpin ras roh jahat ini hanyalah sampah. Bunuh dia, teriak pemimpinnya. Keduanya segera menyerang Yi Tianyun dengan harta karun ilahi yang menelan langit di bawah kendali mereka. Mereka tidak terlihat panik sama sekali meskipun melihat kecepatan Yi Tianyun, karena mereka yakin dengan kekuatan mereka sendiri. Aura tahap puncak Raja Suci segera memenuhi udara saat mereka menyerang Yi Tianyun. Namun pada saat itu, Yi Tianyun tiba-tiba menghilang, dan pantulan pedang hitam melintas di depan para pemimpin yang menyerang, dan mereka tiba-tiba merasakan dingin yang ekstrim menyusup ke tubuh mereka. Mereka segera merasakan sakit mendadak di anggota tubuh mereka, dan benar saja, lengan dan kaki mereka terpotong bersih sebelum api abadi melahap tubuh mereka. Api abadi itu tidak terlalu intens, sehingga butuh beberapa hari bagi mereka untuk terbakar habis, tetapi api itu sulit dipadamkan dan juga menghilangkan kemampuan pemulihan mereka. Kamu cukup hebat. Tapi pada akhirnya, kamu akan dikuras habis oleh harta karun langit menelan.
Kamu sudah seperti mati. Aku tidak pernah menyangka dunia mortal memiliki seseorang sekuat kamu. Apakah kamu keturunan Raja Langit menyelimuti? Kekuatan ini mirip dengannya. Salah satu pemimpin berteriak sambil tertawa saat perlahan terbakar. Harta karun langit menelan akan menyerap tenaga hidup dan esensi darah Yi Tianyun. Itulah mengapa mereka begitu yakin bahwa Yi Tianyun akan segera mati. Selain itu, mereka yakin dengan penghalang harta karun langit menelan karena mereka berpikir bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri darinya kecuali seorang ahli tahap Raja Ilahi atau di atasnya. Raja Naga Air dan ahli ras roh jahat yang masih berada di bawah kendali Yi Tianyun mengerutkan kening. Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan terbebas dari kendalinya jika Yi Tianyun mati? Mereka juga berpikir bahwa mustahil bagi Yi Tianyun untuk melarikan diri dari penghalang harta karun ilahi menelan langit. Karena mereka mempertahankan semua ingatan saat dikendalikan oleh Yi Tianyun, mereka merasa sangat buruk karena tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang mengerikan terhadap sekutu mereka. Apa yang kalian pikirkan? Yi Tianyun berkata saat tiba-tiba muncul di belakang keduanya. Mereka langsung pucat karena terkejut bahwa Yi Tianyun sudah ada di belakang mereka tanpa mereka sadari. Namun yang lebih penting, bukankah Yi Tianyun sedang bertarung melawan para pemimpin di dalam harta karun Dewa Penelan Langit? Jadi, mengapa dia ada di sana bersama mereka? Namun, pada kenyataannya, yang sedang bertarung melawan para pemimpin saat ini adalah klon Yi Tianyun. Dia segera membuat keputusan cepat untuk mengirim klonnya ke dalam. Karena dia tidak tahu apakah dia bisa teleport keluar atau tidak begitu, dia melihat ahli ras roh jahat mengendalikan harta karun ilahi menelan langit untuk membiarkan ahli ras roh jahat masuk lebih awal. Selain itu, klon Yi Tianyun segera mengeluarkan 2 pedang ilahi lagi dan menusuk dada kedua pemimpin ras roh jahat untuk mengunci pergerakan mereka. Meskipun anggota tubuh pemimpin ras roh jahat telah dipotong, itu tidak berarti mereka tidak memiliki cara lain untuk menyerang. Dia harus memastikan semuanya aman dan terkendali. Karena satu kelalaian akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk memusnahkan seluruh ras roh jahat. Jadi, dengan 3 alat ilahi menancap di tanah, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak alat ilahi? Tanya pemimpin ras iblis dengan dingin. Mereka frustrasi sekarang karena tidak lagi memiliki cara untuk menahan kekuatan penyusup. Mereka bahkan tidak bisa menyerap esensi kehidupan harta karun ilahi menelan langit untuk pulih. Tanpa ada yang mengendalikannya, harta karun ilahi penelan langit segera menampakkan diri saat melayang di tengah ruangan. Yi Tianyun segera meraih bola hitam yang merupakan harta karun ilahi penelan langit. Yi Tianyun merasa ditolak oleh harta karun ilahi penelan langit pada awalnya. Namun, tanpa ada yang lain yang menantang Yi Tianyun atas kendali bola hitam ini, ia tidak bisa menahan dominasi Yi Tianyun untuk waktu yang lama. Harta karun ilahi penelan langit ini benar-benar praktis. Aku akan menggunakannya sebagai harta karun pertahanan di kerajaanku sendiri segera, kata Yi Tianyun dengan senyum sinis di wajahnya. Dia mendapatkan alat ilahi tingkat menengah hanya dengan mengikuti quest utamanya dengan mudah. Quest utama ini pasti memiliki begitu banyak keuntungan bagi Yi Tianyun saat ini. Kini, ketiga pemimpin ras roh jahat mengerutkan kening, merasa jijik dan benci mendalam terhadap manusia muda di hadapan mereka. Bukan hanya mereka dikalahkan, tetapi harta karun berharga mereka juga dirampas. Bunuh kami saja. Apa yang kau tunggu? Teriak salah satu pemimpin tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Yi Tianyun melirik pemimpin lain yang tertancap di tanah dan melihat hal yang sama. Tidak ada satupun pemimpin ras roh jahat yang takut mati. Mengapa aku harus membunuh kalian? Aku akan memberi kalian kebaikan jika membunuh kalian di sini sekarang. Aku akan menonton kalian terbakar sampai mati, sedikit demi sedikit, sehingga semua orang yang kalian bunuh di masa lalu bisa beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa kalian semua mati dengan cara yang menyakitkan. Yi Tianyun berkata dengan dingin. Kemarahannya terhadap orang-orang ini belum mereda, karena dia terus melihat sisa-sisa orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang ras roh jahat di masa lalu. Tempat ini menjadi saksi setiap tindakan sadis yang dilakukan oleh orang-orang ras roh jahat terhadap begitu banyak orang untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak ada dari mereka yang bisa berbicara sekarang untuk menghakimi para pemimpin ras roh jahat ini, jadi tugas itu jatuh pada Yi Tianyun untuk memastikan tidak ada dari mereka yang mati dengan mudah. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memusnahkan seluruh ras roh jahat secara tuntas dari ketiga alam. Mungkin ada ras lain yang sama kejamnya dengan ras roh jahat,
tetapi itu tidak penting baginya, karena dia akan menghancurkan segala sesuatu yang mengecewakan, tidak menyenangkan, dan menjijikkan baginya. Dia akan menjadi hakim atas semua perilaku menjijikkan ini. Dia akan menjadi mimpi buruk bagi para penjahat ini. Bab 775. Pemimpin ras roh jahat terus mengejek Yi Tianyun dan keyakinannya untuk memancing Yi Tianyun agar membunuh mereka. Mereka tahu bahwa kesempatan mereka untuk hidup sudah habis, dan hal terbaik berikutnya adalah mengakhiri siksaan yang menyakitkan ini dan mati seketika. Kalian hanya ingin aku membunuh kalian lebih cepat, bukan? Tapi jangan khawatir, melihat kalian semua terbakar perlahan memberi kesenangan bagiku. Aku akan selalu di sini untuk melihat kalian terbakar, berapapun hari yang dibutuhkan. Yi Tianyun berkata dengan ancaman. Tapi tunggu, aku punya ide baru yang mungkin akan menyiksa kalian lebih lama. Kau tahu bahwa yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat, kan? Tapi hanya orang-orang kejam seperti kau yang setuju dengan argumen itu. Jadi untuk membuatnya menarik, mengapa aku tidak menyembuhkanmu sedikit? Yi Tianyun berkata sambil mengeluarkan cincin kehidupan dari penyimpanannya. Cincin ini akan mengeluarkan gelombang penyembuhan yang kuat yang dapat menyembuhkan siapapun yang dia inginkan. Tapi dia menyesuaikan laju penyembuhan sehingga tidak melebihi kerusakan yang disebabkan oleh api abadi. Benar saja, anggota tubuh para pemimpin ras roh jahat mulai sembuh karena kecepatan pemulihan mereka ditingkatkan oleh kekuatan cincin kehidupan. Tapi pada saat yang sama, Yi Tianyun memperkuat api abadi sehingga membakar mereka dengan lebih intens dan menyakitkan. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyembuhkan kami? Kamu lebih buruk dari monster. Para pemimpin berteriak pada Yi Tianyun dengan dingin. Ras kami akan membunuhmu tanpa ampun. Kamu akan ditelan seperti ternak. Teriak yang lain dalam rasa sakit yang mengerikan. Sebenarnya, mereka semua berteriak histeris karena rasa sakit yang tak tertahankan dari api abadi. Ini adalah cara Yi Tianyun menenangkan amarahnya, karena dia benar-benar marah dan jijik dengan apa yang telah dilakukan orang-orang ini selama bertahun-tahun. Ahli ras roh jahat dan Kaisar Naga Air menyaksikan Yi Tianyun menyiksa para pemimpin ras roh jahat, dan rasa horor tak bisa disembunyikan dari wajah mereka saat melihat bahwa iblis-iblis itu sebenarnya terlihat lucu dibandingkan dengan Yi Tianyun. Yi Tianyun lalu membalikkan punggungnya dari para pemimpin dan masuk lebih dalam ke dalam bangunan untuk mencari makhluk hidup selain ras roh jahat di dalamnya. Dia tahu bahwa mereka seharusnya menyimpan begitu banyak korban agar hidup mereka lebih mudah dan nyaman di dalam harta karun ilahi penelan langit ini. Benar saja, Yi Tianyun melihat sekelompok gadis terikat di dinding. Kondisi mereka sudah sangat buruk, tetapi mereka tetap tersenyum saat melihat Yi Tianyun. Mata mereka dipenuhi rasa lega dan kebahagiaan saat menyadari bahwa Yi Tianyun datang untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka dari lubang setan ini. Yi Tianyun mengeluarkan kalung kehidupan abadi dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-luka mereka dari dalam tubuh mereka. Pada saat itu, Yi Tianyun menyadari bahwa para wanita ini hamil dengan keturunan ras roh jahat di perut mereka. Jadi, tanpa ragu-ragu, Yi Tianyun menggunakan api abadinya untuk menghancurkan keturunan tersebut tanpa merusak tubuh para gadis. Jika ada kultivator lain yang melihat apa yang dilakukan Yi Tianyun pada gadis itu, mereka akan mengatakan itu sia-sia. Kekuatan penyembuhan yang begitu besar dibuang sia-sia pada orang-orang tak berdaya yang tak memiliki kekuatan. Itu karena kultivasi gadis-gadis ini telah hancur, menghancurkan kesempatan mereka untuk menjadi kultivator yang kuat di masa depan. Namun, Yi Tianyun tetap melakukannya, karena hal itu membuatnya merasa lebih baik. Dia tahu bahwa tidak ada yang terjadi di sini adalah kesalahan para gadis itu, dan tidak adil untuk membiarkan mereka menderita lebih lanjut. Saat Yi Tianyun menyembuhkan mereka, lidah mereka yang terputus oleh ras roh jahat mulai tumbuh kembali, dan kultivasi mereka mulai pulih sedikit demi sedikit. Kultivasi mereka membutuhkan waktu untuk pulih, tetapi fisik mereka sepenuhnya sembuh dalam hitungan menit. Terima kasih banyak, Tuan. Anda tidak perlu menyelamatkan kami, tetapi Anda tetap melakukannya, kata salah satu gadis dengan penuh syukur. Mereka telah berpikir untuk mengakhiri hidup mereka karena situasinya putus asa, dan mereka merasa depresi karena tidak berpikir ada yang akan menyelamatkan mereka dari iblis-iblis ini. Kami sudah berpikir untuk mati di sini, karena kami tidak pernah mengharapkan diselamatkan seperti ini. Kami sudah berpikir untuk membalas dendam jika diselamatkan, tetapi kami tidak berpikir itu mungkin, kata gadis lain dengan wajah sedih. Baiklah, jika kalian ingin mati, aku tidak akan menghentikan kalian, tetapi jika kalian ingin membalas dendam kepada orang-orang ini, aku bisa membantu kalian.
Yi Tianyun berkata dengan serius. Terima kasih, Tuan. Kalian telah melakukan begitu banyak untuk kami meskipun tidak mengenal kami. Kami akan melakukan apapun yang kalian minta, kata gadis itu dengan percaya diri. Mereka tidak bisa menyiksa pemimpin ras roh jahat lebih dari yang sudah mereka lakukan saat ini. Mereka bisa menusuk mereka sampai puas, tapi itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap para pemimpin itu. Sebelum mereka dibawa ke sini, kemampuan bawaan mereka dianggap setara dengan seorang jenius. Pemimpin ras roh jahat menggunakan mereka untuk membiarkan generasi berikutnya dari ras roh jahat agar generasi berikutnya memiliki kemampuan bawaan setara jenius. Kamu tahu bahwa masih banyak ras roh jahat di 3 alam. Kita harus menangkap mereka dan membasmi mereka sampai akar-akarnya untuk menjaga perdamaian di 3 alam, kata Yi Tianyun dengan serius. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, maka bangkitlah. Aku akan memberikanmu cukup sumber daya dan pelatihan, sehingga kamu akan kembali menjadi ahli kultivasi dalam waktu singkat, kata Yi Tianyun dengan manis. Ini adalah satu-satunya pilihan yang diketahui Yi Tianyun untuk membantu balas dendam para gadis malang ini. Dia tidak tahu apakah mereka akan menerima tawarannya dengan senang hati atau tidak, karena jika mereka menerimanya, jalan di depan mereka akan penuh dengan rintangan. Namun, seketika itu juga, seorang gadis berdiri dengan sedikit keputusasaan di matanya. Namun, dia dipenuhi dengan niat membunuh yang meluap-luap. Yi Tianyun mengangguk, karena dia tahu bahwa gadis yang baru saja berdiri itu telah menerima tawarannya. Bab 776. Kata-kata Yi Tianyun memberi mereka tekad dan tujuan baru. Kesetiaan mereka terhadap Yi Tianyun langsung meningkat. Ding! Jia Yuling telah menjadi jenderal ilahi setia Anda. Hadiah, 500.000 XP, 50.000 CPS. Ding! Yu Tianling telah menjadi jenderal ilahi setia Anda. Hadiah, 1 juta XP, 100.000 CPS. Ding! Hui Tianqing. 12 dari gadis-gadis itu telah menjadi jenderal ilahi Yi Tianyun, yang merupakan kabar baik. Dia hanya ingin mereka fokus pada balas dendam mereka dan kemudian melanjutkan hidup mereka tanpa ikatan apapun dengan Yi Tianyun lagi, tetapi itu tidak terjadi sekarang. Ding! Berhasil mendapatkan 10 jenderal ilahi. Hadiah, 1 miliar XP, 1 juta CPS, 500.000 poin keahlian, perintah pemanggilan jenderal ilahi. Ding! Berhasil mendapatkan 15 jenderal ilahi. Hadiah, 5 miliar XP, 5 juta CP, 2 juta poin keahlian, perintah pemanggilan jenderal ilahi tak terkalahkan. Jenderal ilahi tak terkalahkan akan meningkatkan semua kekuatan tempur, kekuatan pertahanan, dan kecepatan jenderal ilahi 10 kali lipat dari nilai normal. Sejumlah hadiah muncul sekaligus yang membuat Yi Tianyun terkejut. Dia mendapatkan 12 jenderal ilahi, dan semuanya adalah wanita muda. Para wanita ini pasti setia kepadanya tanpa ragu dan bersedia melakukan apa saja untuknya. Dalam keadaan normal, mendapatkan seorang jenderal ilahi adalah tugas yang sulit, tetapi tampaknya hal itu tidak berlaku bagi Yi Tianyun. Kami bersedia melakukan apa saja untuk Anda, Tuan. Bahkan jika Anda menyuruh kami mati, kata seorang gadis sambil membungkuk kepada Yi Tianyun. Kami harap Tuan dapat memaafkan penampilan kami yang tidak sedap dipandang saat ini, kata gadis lain sambil membungkuk kepada Yi Tianyun juga. Apakah kalian merasa tercemar saat ini? Apakah kalian berpikir akan sulit untuk mendekati orang lain? Yi Tianyun bertanya sambil memotong alur pikiran gadis muda itu. Ya, kami merasa kotor saat ini. Kami telah dinodai oleh ras yang menjijikkan, tetapi guru telah memberi kami tujuan baru yang harus kami capai dalam hidup ini, kata gadis itu dengan hormat. Jika bukan karena Yi Tianyun, mereka sudah bunuh diri lebih awal. Itu omong kosong. Kalian masih suci di dalam. Kalian pasti bukan wanita menjijikkan. Tidak dapat disangkal bahwa kalian telah dinodai oleh sekelompok binatang, tapi itu hanya mempengaruhi tubuh kalian. Ketika kultivasi kalian mencapai ambang tertentu, kalian bahkan bisa menciptakan tubuh baru untuk diri kalian sendiri, kata Yi Tianyun dengan serius. Segala yang mereka lakukan pada tubuh kalian tak terhindarkan, tapi hati kalian masih suci dari pengaruh mereka. Dan itulah hal terpenting yang kalian pegang erat hari ini. Kalian harus bangga pada diri sendiri, karena telah bertahan hidup setelah horor yang menimpa kalian dan masih bisa menceritakannya, kata Yi Tianyun dengan penuh semangat. Itu adalah kata-kata paling jujur yang diucapkan Yi Tianyun kepada gadis-gadis ini, karena dia tahu mereka hanyalah korban yang tak bersalah. Lagi pula,
Jika gadis-gadis ini mencapai tahap kultivasi Raja Suci, mereka memang bisa menciptakan tubuh baru, sehingga memiliki tubuh yang benar-benar baru. Namun, jelas bahwa rasa sakit di hati mereka tidak akan mudah dilupakan. Setelah mendengar kata-kata Yi Tianyun, para gadis itu langsung menangis histeris karena mereka benar-benar membenci tubuh mereka saat ini. Mereka takut Yi Tianyun akan jijik pada mereka hingga menolak untuk menyentuh mereka. Mereka belum berencana mencari pasangan Dao untuk saat ini karena tujuan mereka adalah menghabisi semua ras roh jahat di 3 alam. Hanya saja, mereka takut ditolak oleh Yi Tianyun. Mereka takut dia akan membenci mereka atau bahkan membenci mereka di kemudian hari. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Yi Tianyun dan dia seolah-olah berjanji bahwa dia tidak akan memandang mereka dengan berbeda, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah diselamatkan dan menangis dengan gembira. Yi Tianyun lalu menggelengkan kepala dan menghela napas melihat pemandangan di depannya. Para wanita ini semua adalah korban. Mereka ditangkap dan dicemari oleh tangan ras serakah yang berusaha menaklukkan dunia mortal. Sekarang, aku akan memberi kalian misi. Kumpulkan semua harta berharga di tempat ini dan kumpulkan di sini. Yi Tianyun berkata dengan santai. Para gadis berada di bawah pengaruh kalung keabadian, jadi mereka terus pulih. Meskipun kultivasi mereka masih sulit untuk pulih, mereka tidak masalah untuk berjalan-jalan sebentar. Tentu saja, Tuan. Para gadis berkata bersamaan dan menghapus air mata dari wajah mereka. Mata mereka penuh harapan karena mereka benar-benar menantikan masa depan apa yang akan dibawa Yi Tianyun kepada mereka nanti. Mereka segera menyebar untuk mencari harta karun yang mungkin tersembunyi di mana saja di dalam tempat itu, sementara Yi Tianyun mengalihkan perhatiannya kepada Kaisar Naga Air dan ahli ras roh jahat yang sebelumnya berada di bawah kendalinya. Sepertinya aku tidak perlu mempertemukanmu dengan orang-orang di sini, kata Yi Tianyun dengan dingin. Dia mengibaskan tangannya, dan kedua orang itu langsung terlempar dan segera diserap oleh api abadi yang membakar para pemimpin ras roh jahat. Api itu mulai menyebar ke tubuh mereka, dan akhirnya, mereka mengalami nasib yang sama dengan para pemimpin ras roh jahat. Yi Tianyun menghela napas lagi, karena malu harus melakukan ini, tetapi kerusakan yang telah mereka sebabkan di masa lalu dan kemungkinan apa yang akan mereka lakukan di masa depan jika tidak dihentikan benar-benar membuat Yi Tianyun muak. Kalian tidak akan bisa menghilangkan kami. Ras iblis tidak akan dihancurkan oleh orang sepertimu, kata ahli ras iblis dengan dingin. Ya, kutuklah kalian dan keturunan kalian. Kami akan menghantui kalian selamanya, teriak Kaisar Naga Air dengan marah. Mereka masih mencoba menyerang Yi Tianyun secara verbal, tetapi semua itu jatuh di telinga tuli. Apakah kalian punya hal baru untuk dikatakan? Aku akan menunggu di sini sampai kalian selesai. Jangan khawatir. Kalian punya waktu sampai kalian terbakar menjadi abu, kata Yi Tianyun dengan sinis. Dia sudah mendapatkan begitu banyak informasi tentang ras roh jahat hari ini, dan dia telah memutuskan untuk menghabisi ras roh jahat dari 3 alam. Yi Tianyun memperkuat api abadi, menimbulkan rasa sakit yang lebih besar bagi mereka, tetapi bagi Tianyun, ini hanyalah awal. Bab 777. Yi Tianyun menunggu para gadis kembali sambil mengamati ras roh jahat dan Kaisar Naga Air yang telah ia bakar. Tak lama kemudian, para gadis kembali dengan beberapa alat suci, pil obat, dan beberapa teknik bela diri. Guru, kami menemukan banyak barang. Para gadis berkata tanpa mengambil apapun untuk diri mereka sendiri. Mereka mengumpulkan harta-harta ini semata-mata untuk Yi Tianyun. Mereka benar-benar setia demi Yi Tianyun. Jika itu adalah para kultivator lain, tidak akan ada begitu banyak harta di hadapan Yi Tianyun saat ini. Yi Tianyun lalu mengamati para gadis dengan mata penilaiannya dan melihat bahwa mereka benar-benar tidak mengambil apapun untuk diri mereka sendiri. Yi Tianyun mengangguk saat menyadari bahwa dia harus lebih mempercayai para gadis ini karena mereka akan menjadi jenderal ilahinya di masa depan. Ambil semua harta ini untuk dirimu sendiri sebagai modalmu. Pilih apapun yang menurutmu cocok untukmu. Yi Tianyun berkata dengan serius. Semua gadis terkejut mendengar kata-kata Yi Tianyun, karena semua harta itu adalah harta karun yang didamkan oleh siapapun yang melihatnya. Senjata-senjata itu semua berlevel alat suci, dan pil-pil obatnya semua berlevel 4 atau lebih tinggi. Sebelum kultivasi mereka hancur, mereka paling tinggi berada di tahap inti roh, jadi wajar jika sumber daya ini terasa terlalu banyak bagi mereka. Tuan, kami tidak bisa menerima ini. Ini sia-sia bagi kami. Para gadis berkata dengan wajah cemberut.
Kalian pantas mendapatkannya, dan ini sama sekali tidak berharga. Aku akan mengajarkan kalian masing-masing seni bela diri yang sesuai dengan kalian nanti, dan aku harap kalian akan menekuninya dengan tekun. Yi Tianyun berkata dengan serius. Jika aku menemukan kalian malas atau menyerah, aku akan mengirim kalian pulang segera. Yi Tianyun berkata dengan ekspresi serius. Kami akan bekerja keras untukmu, guru. Kami tidak akan mengambil jalan pintas atau hal semacam itu. Para gadis berkata serempak. Baik, maka aku akan mulai mengajarkan seni bela diri yang kalian butuhkan setelah ini. Yi Tianyun berkata dengan serius. Para gadis mengangguk dan segera memilih senjata yang sesuai dengan mereka. Beberapa memilih pedang, sementara yang lain memilih pisau, tombak, atau kapak. Mereka memiliki preferensi masing-masing, dan Yi Tianyun merasa puas. Kemudian Yi Tianyun menyebar seni bela diri yang belum pernah dia gunakan sebelumnya dan meminta mereka memilih yang sesuai dengan mereka juga. Kemudian Yi Tianyun segera memberikan mereka pil obat yang secara dramatis meningkatkan tingkat kultivasi mereka untuk memudahkan mereka. Para gadis segera kembali ke puncak kultivasi mereka. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil menembus tingkat kultivasi terbaru mereka. Yi Tianyun yakin bahwa para gadis tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai tahap pertama menjadi jenderal Divine-nya, karena dia melihat tekad yang kuat di mata mereka. Mereka akan menjadi tim elit, dan Yi Tianyun akan memberi mereka tugas untuk memburu ras roh jahat nanti. Namun, situasi saat ini terasa canggung karena beberapa orang berteriak kesakitan saat terbakar, sementara yang lain tenang saat menaikkan tingkat kultivasi mereka dengan bantuan pil obat. Meskipun Yi Tianyun telah membantai ras roh jahat di gua ini, dia tahu bahwa dia belum mendekati pemberantasan ras roh jahat. Namun, dia tahu bahwa ras roh jahat yang tersisa di dunia mortal tidak akan sekuat dulu karena dia sudah membunuh pemimpin mereka. Mereka tinggal di gua roh jahat selama setengah bulan, dan kultivasi para gadis sudah meningkat hingga tahap puncak inti roh dengan bantuan begitu banyak pil obat. Singkatnya, kultivasi 12 gadis itu pulih sepenuhnya dalam kurang dari sebulan. Pada saat yang sama, ras roh jahat dan kaisar naga air terus terbakar, tetapi mereka masih hidup karena Yi Tianyun memastikan mereka disembuhkan setiap hari. Itu adalah janji Yi Tianyun karena dia tidak ingin orang-orang ini mati begitu saja. Sekarang, kalian bisa melindungi diri sendiri. Nanti aku akan membuatkan kalian kalung yang akan bercahaya merah setiap kali kalian dekat dengan ras roh jahat. Jika kalian menghadapi situasi seperti itu, aku harap kalian tahu apa yang harus dilakukan sendiri. Yi Tianyun berkata dengan serius kepada para gadis. Dia berpikir bahwa dia harus meningkatkan mata penilaiannya sebelum bisa mendeteksi keberadaan ras roh jahat. Namun, setelah melakukan penelitian, dia menemukan bahwa harta karun yang diciptakan menggunakan darah ras roh jahat akan bersinar merah begitu mendekati ras roh jahat. Penemuan ini mengurangi beban kerjanya, karena dia bisa memberikan kemampuan mendeteksi ras roh jahat pada berbagai jenis peralatan. Setelah kembali, dia bisa membekali semua orang di kerajaannya dengan kemampuan ini untuk membentuk jaringan sehingga ras roh jahat tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Terima kasih banyak, guru, kata para gadis saat menerima kalung dari Yi Tianyun. Mereka sangat bersemangat karena kalung itu dibuat secara khusus oleh Yi Tianyun untuk mereka. Namun, itu belum semuanya. Sebagian alasannya adalah karena mereka ingin memburu ras roh jahat dan menghancurkan mereka dengan tangan mereka sendiri. Dengan kalung yang dijanjikan oleh Yi Tianyun, mereka akan dapat mengenali ras roh jahat, sehingga mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Yi Tianyun sendiri hanya mengetahui penampilan asli ras roh jahat setelah semua ini. Namun, dia tidak pernah sekalipun dapat mengenali ras roh jahat sebelum mereka kembali ke penampilan asli mereka. Bagus. Sekarang, tugas terakhir yang akan aku berikan padamu hari ini adalah membunuh orang-orang ini, kata Yi Tianyun sambil menunjuk jarinya ke arah para pemimpin ras roh jahat dan kaisar naga air. Aku tidak ingin membunuh mereka sendiri, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Segera, Tuan, kata para gadis sambil berlari menuju kedua orang itu dan membabat ras roh jahat dengan alat suci baru mereka. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini saat membabat mereka, menguliti kulit mereka, dan bahkan membedah perut mereka tanpa ampun. Aku akan memberi nama resmi untuk kelompokmu. 12 peniti emas terdengar menjanjikan. Yi Tianyun berkata di samping. 12 golden hairpin adalah simbol kecantikan. Mereka memang cantik, tetapi hati mereka dipenuhi dendam.
Seperti melihat mawar berduri yang indah yang akan menusuk siapapun yang tidak berhati-hati. 12 Golden Hairpin, tim kuat yang akan memburu ras roh jahat. Dia bisa membayangkan bahwa sebagian besar ras roh jahat akan ketakutan mendengar nama itu di masa depan. 78. Kedua belas gadis itu langsung membunuh kelima orang itu tanpa belas kasihan. Meskipun usianya masih muda, mereka menunjukkan betapa bencinya mereka terhadap ras roh jahat dan semua sekutunya. Mereka bahkan belum dewasa, karena beberapa di antara gadis-gadis itu masih berusia 15 tahun. Gadis-gadis itu membantai orang-orang itu tanpa ragu-ragu. Mereka tidak takut tangan mereka berlumuran darah. Setelah melakukan perbuatan itu, gadis-gadis itu melepaskan senjata mereka dan berpelukan sambil menangis. Yi Tianyun menghela napas saat menyadari bahwa mereka semua masih gadis, meskipun sebelumnya tampak kejam. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap Raja Suci lapis ke-6. Yi Tianyun naik level lagi. Dia kini berada di setengah atas tahap Raja Suci, tetapi kali ini dia tidak perlu menggunakan kartu pengalaman yang dia dapatkan sebelumnya. 12 peniti emas segera pulih dari keterkejutan mereka dan berjalan mendekati Yi Tianyun, berdiri di depannya dengan rasa syukur di wajah mereka. Terima kasih banyak, Tuan Muda, kata para gadis serempak. Tidak ada yang bisa mereka katakan selain mengucapkan terima kasih kepada Yi Tianyun. Sekarang, mulai hari ini, kalian akan disebut 12 peniti emas karena kalian mewakili kecantikan dan bahaya. Tujuan kalian adalah menghilangkan ras roh jahat dari dunia mortal. Apakah kalian mengerti semua yang baru saja aku katakan? Tanya Yi Tianyun dengan serius. Kami mengerti, Tuan Muda, kata para gadis dengan antusias. Mereka benar-benar menyukai nama yang diberikan Yi Tianyun untuk kelompok mereka. Baik, sekarang kalian boleh kembali ke rumah masing-masing atau pergi ke Kekaisaran Awan Surgawi. Dengan itu, aku hampir lupa memperkenalkan diri. Aku adalah Yi Tianyun, Kaisar Agung Kekaisaran Awan Surgawi, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Kedua belas gadis itu terkejut mendengar identitas asli Yi Tianyun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penyelamat mereka adalah Kaisar Agung dari kerajaan baru yang sedang naik daun dan selalu menjadi pembicaraan di mana-mana. Namun, mereka sudah berjanji pada diri sendiri untuk melayani dia apapun identitasnya. Jadi identitas asli Yi Tianyun hanya menambah manis masa depan mereka yang sudah manis. Mereka mengira Kaisar Kerajaan Awan Surgawi akan menjadi pria tua yang menjijikkan, tapi ternyata Kaisar itu masih muda. Mereka sudah mendengar tentang Kaisar muda itu sebelumnya, tapi sekarang mereka benar-benar percaya setelah Yi Tianyun berdiri di hadapan mereka. Aku akan pulang dulu dan segera pergi ke Kerajaan Awan Surgawi setelah itu, kata seorang gadis dengan malu-malu. Aku juga berencana melakukan hal yang sama. Aku akan datang ke Kekaisaran Awan Surgawi secepat mungkin, kata yang lain dengan senyum di wajahnya. Aku tidak punya keluarga, jadi aku pikir aku akan langsung pergi ke Kekaisaran Awan Surgawi, kata yang lain dengan ekspresi sedih di wajahnya. Semua orang berbagi rencana mereka satu sama lain, dan Yi Tianyun menyadari bahwa setengah dari mereka tidak punya keluarga dan berencana pergi ke Kekaisaran Awan Surgawi setelah meninggalkan tempat ini. Baiklah, aku akan membawa kalian semua keluar dari sini terlebih dahulu, kata Yi Tianyun sambil memerintahkan mereka untuk berpegangan tangan sebelum membawanya keluar dari markas ras roh jahat. Dia sudah melakukan segala yang perlu dilakukannya di sana, termasuk menyerap api surgawi yang membakar dingin di sana. Dia juga menghancurkan seluruh bangunan di sana sebelum teleportasi untuk menghapus jejak ras roh jahat di sana. Dengan hal itu terselesaikan, pijakan ras roh jahat di dunia mortal telah melemah secara signifikan. Tidak ada keraguan di benaknya bahwa ras roh jahat yang tersisa di dunia mortal hanyalah sekelompok lemah karena pemimpin mereka telah dibunuh. Lagi pula, warisan ras roh jahat di dunia mortal tidak sebesar warisan mereka di dunia surga dan dunia hantu. Dunia mortal dianggap terlalu ketat karena hukum yang diciptakan oleh Raja Ilahi Pencipta Surga, jadi ras roh jahat di sini tidak sekuat mereka di dunia lain. Tak lama kemudian, Yi Tianyun dan para gadis tiba di tempat di mana dia melihat altar ilahi naik ke surga sebelumnya, tetapi saat dia melihat sekitar, dia menyadari bahwa altar ilahi naik ke surga tidak lagi ada di sana. Jelas bahwa Lan Qingling telah membuat kemajuan dalam menarik altar ilahi naik ke surga ke tempat yang seharusnya. Lagi pula, Yi Tianyun telah menghabiskan lebih dari setengah bulan di markas ras roh jahat. Yi Tianyun lalu membagi 12 peniti emas menjadi dua kelompok.
ia akan membawa mereka yang ingin langsung pergi ke Kekaisaran Awan Surgawi bersamanya, sementara mereka yang ingin pulang terlebih dahulu harus berpisah jalan. Yi Tianyun tidak khawatir apakah mereka benar-benar akan kembali atau tidak, karena mereka sudah ditandai oleh sistem leveling gila sebagai jenderal ilahinya dengan loyalitas tertinggi. Dia segera berjalan menuju Pulau Awan Iblis, dan tak lama kemudian, dia melihat paus-paus raksasa yang berusaha menarik altar ilahi naik ke surga di depan. Paus-paus itu tidak terlalu lambat, tapi juga tidak cepat. Kecepatannya hampir sama dengan kecepatan manusia biasa berlari di darat. Namun, meskipun begitu, Yi Tianyun mengerti mengapa kecepatannya begitu lambat. Namun, baru setengah bulan berlalu, tetapi setelah melihat kecepatan paus-paus itu, Yi Tianyun menyadari bahwa akan membutuhkan bulan-bulan sebelum altar ilahi naik ke surga tiba di tempat yang seharusnya. Ketika Yi Tianyun berenang menuju altar ilahi naik ke surga, para penjaga menjadi waspada. Namun, setelah melihat bahwa itu adalah tuan muda mereka, mereka segera tenang dan memberi hormat kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun mengangguk dan masuk ke dalam altar ilahi naik ke surga untuk menemui Lan Qingling. Benar saja, dia berada di depan altar, memberi perintah kepada para penjaga dan paus-paus. Dia menoleh dan akhirnya menyadari bahwa Yi Tianyun telah kembali. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Lan Qingling berteriak dengan gembira melihat Yi Tianyun. Baiklah, aku jelas melihat bahwa kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan menemanimu lain kali, setelah aku kembali dari perjalanan ke Kekaisaran Awan Surgawi. Yi Tianyun berkata dengan senyum di wajahnya. Dia memiliki banyak waktu sebelum altar ilahi naik ke surga tiba di tempat yang seharusnya, artinya dia bisa memperbaiki beberapa rune ilahi di dalam altar ilahi naik ke surga sebelum kedatangannya. Namun, dia menyadari bahwa lebih baik baginya untuk tinggal dan mengolah beberapa pil obat untuk paus-paus, karena mereka akan menghabiskan banyak energi spiritual saat mencoba menarik altar ilahi naik ke surga. Jika dia ingin memastikan altar ilahi naik ke surga tiba di Pulau Awan Iblis lebih cepat, dia harus membuat pil pemulihan obat agar paus-paus tersebut dapat memulihkan energi spiritual mereka lebih cepat. Namun, saat Yi Tianyun sibuk mengolah pil obat di dalam altar ilahi naik ke surga, Lan Qingling berlari mendekatinya dengan raut wajah cemas. Tuan muda, ada banyak kultivator di luar yang menghalangi kita untuk maju. Sepertinya mereka berasal dari suatu kekaisaran. Lan Qingling berkata dengan gugup. Baiklah, gerakan kita sepertinya menarik perhatian. Biarkan aku menangani mereka. Aku ingin tahu dari kekaisaran mana mereka berasal. Yi Tianyun berkata sambil berdiri dan berjalan keluar dengan sikap acuh tak acuh. Bab 779. Yi Tianyun sudah tahu bahwa mereka yang mencoba menghentikan pemindahan altar ilahi naik ke surga pasti akan muncul. Benar saja, begitu dia keluar dari altar ilahi naik ke surga, dia melihat sekelompok besar kultivator yang sedang bertarung melawan Putri Duyung. Para kultivator dari Kekaisaran Naga Air. Yi Tianyun mengernyit. Ia menyadari hal itu menggunakan mata penilaian, dan ia sedikit kecewa bahwa seluruh kekaisaran mendukung skema Kaisar Naga Air. Cepat! Kita harus mengambil kembali Putri Duyung ini. Mereka bisa dijual dengan harga bagus di pasar Buddha. Salah satu kultivator berkata dengan rakus. Hei, apakah kita harus memeriksa istana besar itu? Mungkin ada Putri Duyung yang lebih cantik di dalamnya, kata seorang kultivator lain dengan senyum sombong di wajahnya. Mereka semua bertindak seperti orang gila saat mulai menangkap Putri Duyung yang telah mereka kalahkan sebelumnya. Tapi Tianyun tidak mau tahu, dia melepaskan gelombang kejut yang membunuh kultivator terdekat dalam sekejap. Para petani dari Kekaisaran Naga Air terkejut dengan perkembangan ini, karena mereka tidak pernah menyangka beberapa di antara mereka akan dibunuh oleh gelombang kejut semata. Siapa yang memberi izin padamu untuk menghentikan paus-pausku dan membawa orang-orangku pergi? Kata Yi Tianyun sambil berjalan mendekati para petani dengan ancaman. 12 peniti emas juga berada di belakangnya, tapi hanya tersisa 8 karena 4 di antaranya telah kembali ke rumah. Bagaimana beraninya kalian membunuh beberapa dari kami? Apakah kalian tidak tahu dari faksi mana kami berasal? Kata seorang kultivator yang tampaknya menjadi pemimpin sambil melepaskan niat membunuhnya. Mereka belum pernah melihat Yi Tianyun sebelumnya, jadi tidak heran jika mereka gagal mengenali bahwa pemuda di depan mereka adalah Kaisar Awan Surgawi. Pada saat yang sama, kalung di leher para gadis tiba-tiba bersinar, menandakan adanya ras roh jahat di dekat sana. Akibatnya, niat membunuh para gadis juga terlepas saat mereka bersiap untuk bertarung dan membunuh ras roh jahat tersebut.
Yi Tianyun mengamati semua kultivator di sekitarnya dan menyadari ada beberapa ras roh jahat di antara mereka, dan beberapa di antaranya bahkan mencoba melarikan diri. Ayo, tunjukkan tekadmu, kata Yi Tianyun sambil mengayunkan tangannya ke depan. 8 dari 12 peniti emas segera melesat ke depan tanpa ragu-ragu dan langsung menyerang para kultivator sebelum mereka sempat melindungi diri. Para kultivator kerajaan naga air mulai jatuh dan mati satu persatu karena tidak mampu menahan serangan 12 peniti emas. Begitu 12 peniti emas menyerang orang-orang ras roh jahat, mereka mengungkapkan penampilan asli ras roh jahat karena kalung di leher mereka memaksa mereka melakukannya. Begitu kalung berhenti bersinar, 8 gadis segera kembali ke sisi Yi Tianyun, meninggalkan para kultivator kekaisaran naga air yang tersisa. Aku tidak menyangka kalian menyerang kami begitu tiba-tiba. Sekarang, kalian telah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Jenderal Kekaisaran Naga Air berteriak marah, karena pasukannya dibunuh dengan mudah oleh gadis-gadis itu. Kalian tampaknya tidak tahu siapa yang kalian hadapi, mengingat sikap kalian. Aku adalah Kaisar Awan Surgawi. Sekarang kalian tahu, apakah kalian masih ingin menghalangi jalanku? Yi Tianyun bertanya dengan dingin. Kau adalah Kaisar Awan Surgawi? Wow, aku pasti Raja Dewa. Kau telah membunuh tamu mulia kami. Jadi, karena itu, kau telah berhasil memicu kemarahan Kekaisaran Naga Air. Kaisar Naga Air tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Jenderal itu berkata. Dengan dingin. Tamu mulia? Yi Tianyun mengernyit, karena sepertinya ras roh jahat menyamar sebagai tamu mulia Kekaisaran Naga Air. Sepertinya Kekaisaran Naga Air sudah terlalu jauh. Seluruh kekaisaran sepertinya sudah dipenuhi oleh ras roh jahat sekarang. Aku takut harus membersihkan mereka secara tuntas nanti. Yi Tianyun berkata sambil melangkah maju dan melepaskan gelombang kejut yang lebih kuat, yang secara instan membunuh para kultivator di depannya. Jenderal Kekaisaran Naga Air juga tertangkap oleh gelombang kejut itu dan tewas seketika. Serangan itu begitu kuat hingga para kultivator Kekaisaran Naga Air yang berdiri jauh dari jenderal mereka terkejut. Mereka menyadari bahwa pemuda di depan jenderal mereka sebelumnya adalah seseorang yang sangat kuat. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia benar-benar Kaisar Awan Surgawi sendiri. Tapi mereka sudah terlambat untuk bertindak. Mereka melihat gelombang kejut sebelumnya tiba-tiba melengkung dan bergerak menuju mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka mulai panik, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena tidak ada tempat untuk melarikan diri dari malapetaka yang akan datang. Ayo bergerak, kita harus terus maju, kata Yi Tianyun kepada Lan Qingling saat semua kultivator kerajaan naga air yang menghentikan mereka sebelumnya telah dibunuh. Dengan Yi Tianyun di tempat, tidak ada kultivator di dunia mortal yang dapat menghentikan altar ilahi yang naik ke surga dipindahkan kembali ke posisi aslinya. Saat mereka mendekati Pulau Awan Iblis, banyak kultivator di pulau itu meninggalkan rumah mereka untuk melihat apa yang menyebabkan gempa bumi dan suara gemuruh. Saat mereka memeriksa di bawah air, mereka menyadari bahwa itu adalah sekelompok putri duyung, dan keserakahan menguasai beberapa di antaranya karena mereka ingin menangkap putri duyung. Itu putri duyung. Aku akan menangkap beberapa di antaranya untuk mengubah hidupku, kata salah satu kultivator dengan rakus. Ada paus laut juga. Jika kita memotongnya, harganya akan tinggi di pasar, kata yang lain dengan rakus. Bukankah itu kuil yang ditarik oleh banyak monster laut setahun yang lalu? Mengapa Putri Duyung menyeretnya kembali ke sini lagi? Tanya seorang petani budidaya dengan penasaran karena dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi kemudian Yi Tianyun terbang keluar dari altar ilahi naik ke surga dan jangan bertindak gegabah. Jika ada yang menyentuh Putri Duyung, aku akan mengirim tubuh mereka ke laut untuk membusuk, kata Yi Tianyun dengan dingin. Apa yang kamu katakan? Kamu bahkan belum cukup tua untuk mengancam, kata seorang kultivator dengan sombong, tapi Yi Tianyun hanya menatapnya dengan tajam dan melepaskan gelombang kejut yang mengerikan yang menyelimuti seluruh Pulau Awan Iblis. Itu tidak cukup kuat untuk membunuh kultivator di pulau itu, tapi cukup kuat untuk membuat mereka menundukkan kepala dan diam. Kekuatan selalu berhasil membuat orang diam. Bab 780. Sialan. Dia ternyata Kaisar Awan Surgawi. Aku telah kehilangan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Kaisar Awan Surgawi. Qian Lang berteriak saat melihat Yi Tianyun terbang keluar dari air. Dia menyadari bahwa pria yang mereka selamatkan di masa lalu adalah orang yang sama yang dia lihat saat ini. Dia terkejut bahwa pria yang mereka selamatkan ternyata adalah Kaisar Awan Surgawi,
yang saat ini menjadi objek pemujaan di dunia mortal. Dia benar-benar kaisar awan surgawi. Lin Xiang berkata dengan terkejut mendengar identitas asli Yi Tianyun. Dia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini, karena mereka mendengar bahwa kaisar adalah orang yang semaunya dan tidak segan membunuh siapapun yang dia benci. Tapi setelah pertemuan pertama mereka, dia tahu itu sama sekali tidak benar. Sifat baik Yi Tianyun meninggalkan kesan yang baik di kalangan orang-orang. Di dunia kultivasi ini, Yi Tianyun adalah pemuda yang sensasional karena dia telah mencapai begitu banyak hal di usia yang begitu muda. Namun, dengan tingkat pencapaian seperti itu, tentu saja ada orang-orang yang tidak menyukainya. Orang-orang yang membenci Yi Tianyun karena hal itu akan menyembunyikan perasaannya karena takut dikalahkan oleh kekaisaran awan surgawi, atau secara rahasia merencanakan kejatuhan kekaisaran awan surgawi di kegelapan. Selain itu, kekaisaran awan surgawi telah membentuk aliansi dengan kekaisaran di seluruh dunia mortal. Orang-orang hanya menganggap itu sebagai upaya kaisar awan surgawi untuk perlahan-lahan menguasai seluruh dunia mortal. Kini, kaisar awan surgawi itu berdiri di hadapan mereka dengan aura yang menakutkan. Aku tidak bisa menerimanya. Meskipun kau adalah kaisar kekaisaran awan surgawi, kau tetap manusia. Mengapa kau boleh memiliki semua putri duyung untuk dirimu sendiri? Kata seorang kultivator begitu, Yi Tianyun menahan auranya. Semua orang terkejut bahwa pria itu berani mengeluh kepada Yi Tianyun, tapi itu belum berakhir. Satu persatu, para kultivator mulai mengeluh kepada Yi Tianyun. Dari sudut pandang seorang kultivator biasa, keluhan orang-orang ini masuk akal karena perdagangan putri duyung telah berlangsung selama ratusan tahun, dan itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral. Yi Tianyun memang kuat, tetapi dia tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk mengancam orang lain. Semua orang menatap Yi Tianyun dengan penuh harapan, ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mereka melihat Yi Tianyun mengangkat tangannya, dan tiba-tiba beberapa sinar cahaya muncul dari tangannya, menembus dada para pengadu, menciptakan lubang besar di dada mereka, dan membunuh mereka seketika. Semua orang terkejut karena saat ini, mereka percaya bahwa rumor tentang bagaimana Yi Tianyun akan membunuh orang secara sembarangan sepertinya benar. Mereka membeku karena takut bahwa Yi Tianyun juga akan membunuh mereka. Mengapa kau membunuh kami karena kami mengajukan keluhan yang wajar? Mungkin kau lebih kuat dari kami semua, tapi kami masih punya harga diri. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Semua orang, apa pendapat kalian jika kita memberi pelajaran pada pria kejam ini? Mungkin kita bisa mencuri beberapa harta karun darinya. Seseorang berkata dari belakang dengan marah. Orang-orang ini terprovokasi karena ingin mempertahankan harga diri mereka. Ratu Putri Duyung tetap diam di lautan karena tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin rakyatnya ditangkap dan diperbudak oleh manusia, tapi dia juga tidak ingin melihat prestis Yi Tianyun merosot. Tidak ada yang menyukai seorang tiran kejam, dan tidak ada pengecualian dimanapun dia berada. Banyak orang tidak akan ragu untuk menggulingkan seorang tiran, karena mereka tahu hidup mereka tidak akan membaik jika tiran itu tetap berkuasa. Namun, Putri Duyung itu tidak memiliki keberanian untuk menenangkan Yi Tianyun, jadi mereka hanya mengamati situasi tanpa melakukan apapun. Mereka hanya menunggu Yi Tianyun menyelesaikan situasi. Jika bahkan Yi Tianyun tidak bisa menenangkan situasi, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mermaid melihat Yi Tianyun membunuh beberapa kultivator dengan sinar cahaya. Para kultivator di daratan langsung membeku di tempat begitu hal itu terjadi. Mermaid segera menyadari bahwa Yi Tianyun berencana memaksa orang-orang untuk tunduk padanya menggunakan kekuatannya kali ini. Yi Tianyun tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di kota awan iblis bersama 8 peniti emas. Para kultivator di daratan segera mundur karena mereka masih takut Yi Tianyun akan membunuh mereka juga. Namun, tak diragukan lagi bahwa mereka juga marah pada Yi Tianyun karena membunuh rekan-rekan mereka dengan begitu mudah. Bagaimana bisa kau membunuh orang dengan begitu mudah? Apakah kau setan? Kami hanya bertanya alasan mengapa kau membuat undang-undang seperti itu, tapi kau membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Aku masih menganggapmu sebagai kaisar terbesar di dunia mortal, tapi sikapmu adalah masalah. Seorang remaja tiba-tiba maju ke depan dan mengungkapkan pikirannya di hadapan Yi Tianyun. Orang lain mulai mengikuti jejaknya setelah melihat remaja itu berbicara dengan berani di hadapan Yi Tianyun. Tapi mereka tidak berkata apa-apa karena kata-kata remaja itu sudah mencakup segala yang ingin mereka sampaikan kepada Yi Tianyun.
Apakah kamu benar-benar menyembunyikan iblis sejati yang menyusup ke masyarakatmu dan menyamar sebagai salah satu dari kalian? Yi Tianyun berkata sambil mengangkat tubuh yang baru saja dia bunuh. Para kultivator menyadari bahwa makhluk yang dibunuh Yi Tianyun memang tampak seperti manusia, tetapi memiliki beberapa lengan. Sebenarnya, Yi Tianyun hanya membunuh ras roh jahat, dan beberapa di antaranya memang menyamar di antara penduduk kota awan iblis. Bersambung.